Hai, halo Detikers. Kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers akan ditemani oleh menu spesial hari ini. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. Badai pemutusan hubungan kerja masih melanda Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, tercatat sejak awal tahun hingga Maret 2025, sebanyak 73.992 orang berhenti dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karena terkena PHK. Hal ini juga telah mendapat perhatian khusus dari Menteri Ketenagakerjaan Yasirli. Siap-siap, makan malam di Kota Malang bakal merogoh kocek lebih dalam. Kabarnya pemerintah kota setempat bakal memberlakukan pajak 10% untuk konsumen di restoran yang buka mulai malam hari. Menurut kamu gimana Detikers? Atlet basket Gerd Denshaw ditangkap polisi terkait penyalahgunaan narkoba. Pebasket asal Amerika Serikat itu ditangkap di sebuah apartemen di Cisauk, Tangerang setelah menerima paket berisi permen ganja. Beli buah ke Cikini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Halo, hai Detikers, selamat pagi, selamat datang di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kenapa sih, Dav? Pagi hari ini kami akan menyajikan banyak sekali informasi-informasi yang sebagaimana mestinya bisa digunakan untuk membuat mata kita lebih melek gitu ya. Sebentar, apakah ini karena efek kita menggunakan blazer dan dandannya lebih rapi? Apakah seperti itu? Iya kan, kenapa gitu ya? Gak tahu, aura. Coba, mungkin lo bisa menjelaskan tema outfit hari ini apa nih? Apakah mungkin kantoran dicampur dengan Mortal Kombat apa gimana? Sebetulnya gitu? kalau dari konsep gitu ya, hari ini saya menggunakan crop top ala-ala Gen Z gitu ya. Tapi biar agak terkesan lebih sopan, saya tetap pakai inner lagi gitu ya. Ini pre-love by the way, jadi hanya harganya 50.000 aja. Mau di pre-love-in lagi apa gimana? Dari kemarin jualan mulu ya. Iya, kok naik ya. Tapi kalau misalnya ditanya gitu ya, konsep outfit hari ini resmi sekali mewakili para perempuan-perempuan Indonesia yang anggun dan tangguh dan pekerja keras. Gitu pasti. Oke. Kalau gue sih gitu. Kalau lo apa sih konsepnya, Dav? Kalau gue berdiri, harus berdiri ya. Biar show gitu loh. Oke. Karena head to toe kita hari ini udah lebih kayak dar. Gimana nih? Coba. Ini terinspirasi memang dari ini kimono hotel ya. Mana. Yang apa yang anduk-anduk itu loh. Oh gitu. Ya, ini konsepnya adalah habis mandi. Terus apa lagi ya? Aduh, dapetnya begini pokoknya. Bagus sih, tapi bagus. Kita emang agak kurang ini ya. Kurang fasih gitu ya dalam hal baju membaju. Tapi hari ini kita agak lebih kayak fashion show, wibawa. Sebelah mana kayak fashion show? Karena jarang aja kayak show-show begini, ya gak sih? Oh iya. Kayak, bukan dong. Itu masih acara sini kan? Itu juga masih acara sini kan? Masih. Gue takut banget kesebut yang lain-lain. Nggak apa-apa. Kita duduk lagi dulu. Tapi hari sebetulnya pakai ini loh, sepatu-sepatu yang lebih rapi dari biasanya, guys. Kamu biasanya pakai sandal jepit. Biasanya tempo-tempo. Oh betul, Kadang-kadang gue cuma pakai selop-selop. Bakiak 17 Agustus. Terakhir Enggrang apa kalau nggak salah ya, Vi ya? Susah. Susah jalannya. Ini agak repot. Kita atur lagi. Ini pertanyaannya adalah kenapa kita berwibawa sekali daripada hari-hari sebelumnya atau iya bener kayak ini aja masih kategori berusaha berwibawa. Oke, iya sih kita agak-agak lebih menahan sih lebih tepatnya ya. Biasanya kalau lo nggak lihat nih ya, ada tikers ya, wah kaki kita kemana-mana, belum terkadang-kadang charger nyangkut di kaki gue gitu-gitu deh pokoknya. Huru hara, tapi nggak apa-apa. Untuk hari ini pokoknya kita akan berusaha lebih anggun, berusaha lebih bijaksana, berusaha lebih berwibawa. Cocok gak ya? Gue berusaha cocok gak ya kita berwibawa banget gitu. Coba ketawa kamu gimana? Gue gak bisa. Dari Davi dulu coba. Gak bisa. Oke.
Gitu gak sih? Cocok gak sih? Cocok lah ya. Briefnya tadi ketawa anggun ya. Kok hasilnya kita kayak ketawa-tawa palsu ya? Ketawa-ketawa corporate Kak gitu Ketawa-ketawa ya. jahat gitu kayak. Jahara gitu ya. Tapi sebetulnya ini ada maksud sih Daf. Kenapa kita hari ini menggunakan baju yang sangat rapi gitu ya. Selain memang belajar evaluasi dari kemarin kali ya. 2 cewek disatuin kayak wow mungkin ya. Tapi memang hari ini sebetulnya kita juga akan bertemu dengan seseorang yang memang aku pribadi sudah idolakan gitu. Jadi akan hadir juga bersama dengan kita sosok wanita ini adalah apa ya, sangat menginspirasi. Betul. Terutama bagi perempuan-perempuan Indonesia karena dengan karyanya, dengan apa yang dia buat, dengan apa yang dia bangun bersama dengan timnya ini impactnya luar biasa sekali gitu ya. Gak cuma untuk perempuan Indonesia tapi juga untuk banyak sekali keluarga-keluarga di Indonesia. Betul, nanti di segmen Sekar Agni Negeri gitu ya kita akan bertemu dengan Ibu Nur Hayati Subekti, di mana sebetulnya beliau adalah orang yang bisa kita jadikan panutan, salah satu sosok perempuan wanita yang gak tahu kenapa semua kehidupannya inspiratif sekali. Dan mungkin nanti kalau misalnya Detikers penasaran kenapa sih Sarah misalnya semengidolakan itu, nanti semua juga Detikers pasti tahu alasannya setelah kita ngobrol barengan beliau. Tapi mudah-mudahan ya Detikers ya, siapapun pokoknya perempuan-perempuan yang ada di luar sana, di dalam ruangan ini pokoknya dimanapun itu bisa menjadi sosok Sekar Agni dimanapun dia berada, di rumahnya. Karena kan Sekar Agni ini, mohon dikoreksi kalau salah ya, Sekar itu kan bunga, Agni itu kan api gitu. Bahwa menggambarkan dia adalah bunga, dia menggambarkan anggun, cantik gitu ya. Tapi di satu sisi dia seperti api gitu, dia punya semangat, dia punya ambisi. Nah gue yakin kita semua sebenarnya adalah Sekar-Sekar Agni gitu ya, di rumah masing-masing, di tempat kita kerja, dimanapun kita berada. Kita adalah Sekar-Sekar Agni dengan profesinya masing-masing. Betul. Ya. Kebetulan kan. misalkan kayak kita nih Sekar Agni, misalkan kayak gue kembang sepatu kebakaran gitu. Lo apa coba? Lo pilih dong bunga apa? Saya bunga anggrek ungu merona. Bagus kan? Bagus ya, bagus melepuh ya. gitu kan. Kan ada Agninya. Oh, ada gitu-gitunya ya. Ada. Baik bisa dipilih lah kira-kira lo sukanya bunga-bunga apa gitu ya. Aduh, bunga bang boleh gak sih? Bisa. Tapi ya gue berasa apa gara-gara baju, gara-gara outfit ini kita kayak berasa lebih dewasa gitu. Ngaruh tahu, tapi kan ada psikolognya kan yang gimana misalnya aku nggak gue yang lulusan psikologi tuh gue nggak bukan psikologis secara ilmu ya, tapi kayak secara pembawaan. Kalau dari aku pribadi tuh baju tuh kayak karakter gitu. Kalau aku pribadi tuh selalu belajar bahwa ketika aku bisa menggunakan baju apa, occasionnya apa, aku tuh bisa kayak ngebawa jiwa itu ke bajunya gitu loh, Dav. Ngebawa aku jiwa itu ke baju itu. Jadi misalnya nih ketika aku harus menggunakan batik, nggak tahu otomatis kayak aku akan menjadi wanita yang anggun, yang lebih sopan, lebih culture-nya lebih kental dibanding mungkin kayak batik apapun ya, batik cap, batik tulis, pokoknya sama nih segala efeknya jenis ya. batik, betul. Batik print gitu. Iya gitu. Tapi kalau misalnya pakai kebaya tuh lebih ayune lagi gitu. Beda kalau misalnya aku pakai crop top gitu ya. Itu berasanya apa tuh? Kutung-kutung, genzi party gitu. Ada jiwa-jiwa itu. Nah, secara psikologisnya ada nggak, maksud aku gitu? Ada efek-efek itu nggak sih? Kalau di warna katanya kan ada kan? Katanya. Tapi iya sih, makanya kan sekarang lagi happening banget itu loh, apa yang kayak jadi Sarah Zani sebenarnya cocoknya warna apa, bagusnya warna apa? Color apa sih namanya? Color analyze. Aku pernah loh itu. Yang di kain-kain itu yang kita kayak lagi milih cat tembok rumah gitu loh, yang kayak ini bagusnya warna apa, ini bagusnya warna apa gitu. Iya kan? Benar kan? Iya benar, tapi benar. Kayak ini matchingnya hijau. Lo jangan pakai hijau kue putu misalnya, lo jangan pakai apa gitu kan. Pernah aku bahkan mulai dari color analyze baju sampai ke aksesoris. Aku pernah cobain deh, karena itu ngaruh banget ternyata. Di mana sih? Jadi nanti itu si orangnya, correct me if I'm wrong ya, tolong dikoreksi gitu teman-teman apa namanya. Jadi nanti itu akan ada kain kan. Sebetulnya kain itu tuh berfungsi untuk warna mana yang tepat untuk kita pakai supaya ngasih efek muka kita cerah. Jadi kalau misalnya aku sendiri, aku tuh ternyata cocok banget kalau aku pakai warna-warna cerah banget. Jadi misalnya biru, pink. Tapi benar, gue pernah ngeliat Sarah Zani, entahlah di postingan yang mana gitu ya, lo pakai semacam sweater biru, dan birunya tuh biru elektrik
Yes. biru apa sih namanya? Ya electric blue. Electric ya. Betul. Bagus banget. Nah itu dia. Jadi sebetulnya gini sih, kalau gue sendiri ngomongin baju berwarna dari dulu tuh punya karakter seorang Sarazani tuh memang harus selalu berwarna pakaiannya, karena makanya kenapa lo mungkin kalau tahu gue dari dulu gue nggak pernah berubah-ubah kan warna-warni bajunya dari zaman kita di radio sebelumnya tuh gitu kan, di pekerjaan sebelumnya tuh kayak warna-warni gitu. Nah gue mencoba untuk mempertahankan, tapi setelah gue bertemu dengan color analyze gitu ya untuk wajah gue tuh, gue sekarang lebih tahu cerah yang seperti apa yang benar-benar cocok untuk kita. Jadi kayak pastel one, terus udah gitu warna-warna yang birunya tuh biru yang Nyala mencerah sekalian, gitu ya. nyala sekalian, dan itu tuh ternyata ngasih efek di wajahku itu tuh cerah banget gitu ya. Dan kayak bukan berarti ketika aku pakai hitam jadinya tuh nggak bagus juga, nggak. Iya. Karena bagus dan tidak bagus tuh masalah pede kita pakai enggaknya ya. Tapi Iya. kayak ada efek yang lebih terang aja gitu. Makanya kenapa kalau lihat pasti postingan aku di sosial media @sarazani gitu ya, warnanya tuh Tetap. biru, pink, merah, kuning, warna-warni banget deh gitu. Itu berdasarkan hasil color analyze itu ya. Betul. Berarti ya. Jadi ternyata warna fuchsia. Bahkan ya ini ada satu lagi Davi. Aku itu nggak cocok, bukan nggak Yakin cocok. cuma satu lagi, nggak Yakin, 7 lagi. yakin, satu lagi aja, satu lagi. Jadi ternyata aku itu nggak cocok, bukan nggak cocok, lebih cocok aku menggunakan aksesoris warna silver daripada gold. Dan aku mengurangi semua aksesoris yang berwarna gold. Ya udah semua The reason mas lo kalau gitu kita siap nampung Masalahnya kok. imitasi Nggak mau. cocok kan? Imitasi mau. Aduh, nggak apa-apa deh ya, kita kan terima-terima aja apa juga ya. Begitu. Oke deh, nanti dibawain ya. Gitu deh Tapi pokoknya. berarti di luar gue juga belum menemukan sebenarnya. Mungkin abis ini kita bisa Undang ada ya? kali ya undang, Boleh ada kali. color analyze juga buat kita tahu gitu sebenarnya kita warnanya cocoknya apa. Tapi yang gue tahu gini, misalnya kita pengen kerja nih, kita mau berangkat, makanya orang suka bilang dress up gitu kan. Mau cewek mau cowok, lo pakai deh baju yang lo rasa ini bisa bikin lo kelihatan ganteng, lo pede, lo berasa ketika lo pakai ini lo cantik. Hajar, karena itu bisa bikin kita jadi lebih percaya diri gitu kan. Terus ketika lo kerja, mungkin lo ketemu sama klien, mungkin lo ketemu sama orang lain. Ya namanya kerja kan biasanya kita ketemu orang lain ya. Betul. Mood kitanya naik, nah biasanya tuh performa kita juga katanya akan naik. Betul. Gitu. Makanya buat perempuan-perempuan, kenapa aku selalu mengingatkan jangan malas untuk make up, touch up, bukan karena biar terlihat cantik. Karena kan definisi cantik tuh gimana aja bentuknya, semua perempuan cantik. Tapi ketika kita biasanya nih pakai makeup gitu, ada feels yang lebih, wah kok aku lebih siap ya untuk menjalani hari Asik. begitu. Iya. Tipis-tipis aja, concealer, blush on, lipstick, atau minimal bedak sama lipstick gitu tuh bisa membawa ke pembawaan diri gitu loh ya, termasuk itu dia pemilihan baju gitu ya. Baru deh nanti kalau misalnya udah ngerasa kan sepakat ya, dalam hati cantik, muka cantik, baju rapi, perfect. Gila. Gitu. Ini adalah sebuah tips yang menurut gue sangat bisa banget kita pakai di Detikers. Bisa dicoba. Tapi ya dulu tuh gue ada fase-fase bener-bener takut banget buat make up. Kenapa sih? Karena nggak percaya diri itu gitu. Karena ngerasa, aduh udah deh mau di make up juga nggak akan jadi cantik anyway gitu kan. Aduh. Cuman terus gue diingetin gitu waktu itu sama teman gue, kayak mentor gue juga lah ibaratnya. Dia bilang gini, lo itu make up bukan buat lo doang, dia bilang. Jadi misalnya nih gitu, kayak sekarang kita berdua ada di Detik Pagi gitu kan. Ya lo itu adalah representasinya Detik Pagi. Jadi kalau lo make up, kalau lo mungkin tampil dengan rapi, dengan desain, itu adalah untuk mewakili Detik Pagi gitu kan. Terus gue waktu itu mikir aja, iya juga ya gitu. Jadi kan maksudnya jadi gak enak juga dong, misalnya gue kerja di satu tempat, terus gue sebagai representatifnya kayaknya nggak present well gitu. Dari situ tuh gue baru kayak lumayan ada motivasi untuk ayo deh pede deh gitu. Karena ini bukan cuma tentang gue, tapi ini adalah tentang teman-teman tempat kita kerja. Ini adalah tentang perusahaan di mana kita kerja gitu. Gue baru tuh kayak gitu. Akhirnya cukup ketagihan ya. Iyalah pasti kalau misalnya udah sekali kejambak. tiba-tiba kayak pengen Ya ini kayak gini nih, terus-terusan. rela gitu kan, kayaknya puyeng-puyeng dikit, migran-migran dikit, jepit sana, jepit sini, jambak sana gitu kan, Cantik kayak tapi kan.
Iya. Ya Tapi semua dulu sih perempuan tuh cantik kok. Maksudnya kayak semua perempuan mau make up nggak make up, kadang aku juga lebih suka muka aku nggak make up gitu karena aku merasa lebih apa adanya. Kadang kayak kita merasa lebih jujur, gak harus ada yang ditutup-tutupi gitu. Tapi ya kadang ya gimana occasionnya aja gitu. Iya sih. Dan ini once again gak cuma untuk cewek-cewek sih, Ya. tapi ini buat semuanya gitu, mau Laki-laki juga. cowok-cowok Bukan gitu make kan. upnya ya, tapi apa ya, mempersiapkan diri untuk lebih apa ya, Lebih siap ready aja gitu ya. kali ya, lebih. Betul. Wow, sungguh obrolan-obrolan yang kalau bahasa sekarang tuh bilangnya ini kayak mature. Mature. Kenapa Maturing ya? Apa gitu. karena baju ya? Balik lagi ya. Apa karena baju ya mungkin ya? Entahlah apa gara-gara efek baju, tapi iya sih seandainya misalkan sekarang kita berdua pakainya ceritanya kaos gombrong gitu ya. Beda sih pasti. Bawaannya kayak beda, ini kayak gara-gara blazer sih. Bener, kayak kita akan cuak-cuakan deh, kayak wak-wak gitu. Iya kayaknya ya gitu. Ya, Tapi gak apa-apa balik sih. lagi, dengan adanya ini apakah terus membuat kita jadi lebih dewasa kayak Amin. fenomena-fenomena yang sekarang Wow. kan ada tuh yang lagi happening. Yes, pendewasaan sebelum waktunya. Bisa nggak Emang sih pakai iya? istilah itu? Emang iya? Kalau gue nggak tahu. kalau yang mau kita bahas setelah yang satu ini mungkin gue bisa mendefinisikan pendewasaan sebelum waktunya, which itu yang terjadi sama gue sebagai seorang Gen Z. Emang apa sih, Dav? Kita bakal bahas apa? Soal yang ramai di sosial media kan? Iya. Ya udah deh. Yang Kalau itu. gitu, yang ini kan. Alright, kalau gitu nanti Detikers kita bakalan nggak sekarang sih sebetulnya. Kita bakalan Baru gue mau langsung nanya ini apa Sekarang. mau ada iklan dulu apa gimana? nih? Enggak, kita Oh, langsung nggak ada aja ya? bahas di What's on Social Media. Aduh. Bukan yang itu yang bikin salah fokus tapi berita ini ya. Oh iya salah ya. Iya. Apa sih Davi, emang kenapa? Apa yang pengen dibahas? Itu ada lagi makan itu kacang ya? Ini. Iya, Ayo, aduh enak banget deh. balik lagi ke topik. Iya. Apa, Dav? Jadi kenapa dari tadi kita ngomongin soal mature, dewasa kan ada istilah adulting. Aduh. Adulting is hard. Aduh, Gitu kan. duh. Tapi iya gak sih? Maturing is a heart. I don't know. Sekarang bahasanya maturing ya? Mungkin ya, tapi adulting is or maturing is same, sama artinya dong. Atau itu sebenarnya level kayak Masa abis maturing lo adulting atau sebenarnya adulting itu sama dengan maturing. Masa sih? Tahu. Kan gue nanya nih. Nanti coba dong, tolong. Oh tuh, adulting for millennials, maturing for Gen Z. Berarti harusnya lo Gen Z bukan Gen sih? Z. Berarti lo pakai bahasa maturing. Iya kan? Iya benar. Gue pakai bahasa adulting. Bukannya Gen Alpha? Alpha tuh apa lagi yang abis itu lagi ya? Gen Alpha di bawah gue. Gila ya. Udah ada lagi yang di bawahnya Alpha belum? Gen X Enggak. Beta bahkan udah ada loh. Di bawahnya beta udah ada lagi belum? Enggak belum. Terakhir kayak beta. Iya nggak sih, Vi? Beta. Ya. Pokoknya ya, ada Anaknya itu deh. Indi nanti gen apa? Beta. Oh. Kalau kan Indi lahiran tahun ini kan? Iya benar. Beta. Tahun ini beta, maksudnya beta. Gen Omega apa gitu kali deh. telur Kak, Omega. Habis sampai sobat Alpha, Omega. Omega. Tahun beta tuh dimulai dari kapan ya? 2000 tahun Oh berarti ini baru. anak lo masih Gen Z akhir. Alpha dong. Alpha, iya Alpha. Gen Z. Berarti yang Alpha, makanya sekarang si Gen Z ini udah mulai fase maturing. Karena kita ini sudah memasuki fase umur-umur 24, 25, 26, di mana kita semua ini sudah memasuki periode quarter life crisis, mungkin aku nggak ngerti bilangnya apa, tapi mungkin kalau misalnya kita ngomongin soal yang lagi rame banget di sosial media gitu ya Davi ya, kalau ini misalnya nih. yes ini nih yang lagi rame banget di TikTok gitu ya, salah satu tren yang memang lagi semua Gen Z berlomba-lomba untuk memperlihatkan gitu ya pencapaian apa yang mereka udah capai di umur mereka sekarang. Dimana kayak aduh Gen Z tuh kemarin terakhir gue masih mikir kuliah lagi gitu. Sekarang udah maturing ini ya. Dan kayaknya kalau dilihat-lihat dari ciri-ciri maturing yang dibikin di konten-konten Gen Z ini, sebenarnya ini adalah hal-hal yang millennials udah rasain dan mungkin bahkan masih banget ngerasain. Ada ya? Akhirnya kayaknya millennials dan Gen Z ini udah ada di fase yang sama nih. Kayaknya ya. Contoh misalnya nih kalau malas ribut perkara emosi. Iya. Kita gitu sih sekarang sih. Udah masuk ke fase coba kita compare ya. Kalau Coba ya. misalnya lo bete sama orang, apa yang akan lo lakuin?
kayak kalau lo sebel sama satu temen lo dan itu bikin lo jadi toxic, apa yang lo akan lakuin? Kalau gue cut off ya. Oh, gue serang. Tetap beda ya. Tetap beda ya. Oh gitu. Oh beda lo, tetap lo. Apa ya? Ini tergantung sih. Kalau emang kayaknya bisa didiemin aja, gue diemin aja. Karena belum tentu itu pure salahnya dia juga sih. Bisa jadi emang ternyata gue juga yang rese, jadi mendingan gue step back deh gitu dan lihat sebenarnya kita bisa gimana nih gitu. Kalau emang mau nggak mau harus kerja bareng ya harus suka nggak suka deh gitu. Betul. Iya Bu. ada yang mau main di sini. Betul. Tapi kalau Gak misalnya apa-apa, ini Bu. sekali lagi ngebahas ya, ini aku akan menceritakan dari perspektif yang terjadi gitu ya di era zaman sekarang, dan juga aku sebagai Gen Z sendiri memang sebetulnya fenomena Tahun berapa ya kalau matching. boleh tahu Bu? Aku 98. 98. Gen Z itu startnya di berapa ya? 98. Start 98. 97 tuh Gen Z sih. 97, iya 97 tuh udah Gen Z sih. Yes, jadi sebetulnya fenomena nih Davi, Detikers gitu ya, maturing atau yang tadi kalau versinya millennials adalah adulting, pada Gen Z ini sudah mulai dimasuki dan dirasakan oleh banyak Detikers yang berumur 28 tahun lah sekarang atau kelahiran tahun 97 gitu. Kenapa sih? Karena sebetulnya para Gen Z ini sudah melewati fase di mana bisa mengungkapkan temuannya dalam bentuk listnya gitu. Jadi isi-isi temuan ini bisa didasari oleh pengalaman apa yang sudah terjadi sama dia, kesadarannya, bahkan opini-opini yang bisa dia keluarkan, perdebatan-perdebatan yang bisa dia juga sampaikan gitu untuk kehidupan di masyarakat gitu. Bahkan di salah satu tren TikTok gitu ya yang diposting di akunnya Candice gitu ya, dia juga menyebutkan bahwa banyak nih maturing yang dia temukan gitu. Coba kita cek satu-satu ya. Kayak sekarang tuh hidup udah ngikutin alur waktunya masing-masing, atau mungkin lebih legowo. Pertemanan udah lebih santai aja, nggak banyak drama, nggak perlu urus-urusan orang lain. Tabah sama Tuhan, connect gitu ya sama Tuhan. Menerima pemberian baik atau buruk juga bisa jadi salah satu hal gitu ya. Prioritas itu adalah kebutuhan yang utama. Udah mulai bisa memilah mana yang jadi prioritas, mana yang bukan prioritas. Menikmati segala sesuatu yang masih ada. Dan yang terakhir adalah merasa bersyukur karena sehat. Dan memang sebetulnya tren maturing ini, Detikers, pertama kali memang rame banget di TikTok gitu ya. Dan semua orang content creator berlomba-lomba untuk bisa memberikan pengalaman dia, apa yang sudah dia pelajari gitu. Walaupun sebetulnya konten ini juga hanya sebatas konten gitu ya, dan viral gitu aja. Walaupun sebetulnya again yang barusan Davi bilang gitu, bahwa konsep maturing atau adulting bisa juga sama-sama terjadi di milenial ataupun di Gen Z gitu. Tapi mungkin Gen Z sekarang udah lebih tenang dan mungkin bisa lebih kasih pandangan, merubah stigma Gen Z pemalas gitu-gitu aja sih mungkin. Bagaimana menurut Anda sebagai Gen Z, seorang Gen Z? Gak semua Gen Z gitu masalahnya gitu, kayak Gitu tuh sebenarnya gimana sih? kan stigma orang ini boleh setuju boleh enggak, aku serahkan pada semua Detikers. Tapi kan banyak yang bilang katanya Gen Z itu susah dikasih tahu. Kalau misalnya kerja tuh nggak bisa kerja kolektif, katanya nggak bisa mendengarkan apa kata bos. Terus udah gitu Gen Z itu katanya punya pikiran sendiri, punya isi dan idealisnya sendiri dibanding yang atas-atas boomer atau milenial. Maunya tuh gimana sendiri gitu. Padahal kalau pandangan Gen Z, mungkin Gen Z merasa bahwa nggak tahu kenapa kayak mungkin kita lebih terbuka aja misalnya, lebih tahu cara yang bekerja nyaman seperti apa, work life balance seperti apa. Aku tuh bisa bilang agree or not agree sih. Agree karena aku punya banyak tim yang Gen Z, which ada juga yang seperti itu gitu ya, tidak dengan tanggung jawab yang penuh, terus misalnya bla bla bla, tapi itu hanya sebagian orang. Sisanya tuh kayak ya biasa aja, normal aja pada umumnya. Jadinya aku bisa kasih statement bahwa bukan masalah Gen Z-nya, tapi gimana orangnya aja gitu. Jadi masing-masing gitu ya, kayak gak bisa di-generalisir. Tapi gue ngerasa gini deh, gue gak tahu bener apa enggak ya Detikers, bahwa tiap kali kan misalnya gini deh, kita hidup berapa tahun sih rata-rata? Berapa ya? 70 80, iya, let's say, atau atau di umur produktif katakanlah kita masih kerja dan macam-macam, mungkin sampai 60 70 gitu kali ya. Nah, itu kan pasti akan selalu ketemu kayak 3 generasi.
Iya. Maksud mau generasi apapun ya kan pasti akan ada yang terus jadi yang paling senior, ada yang di tengah, terus pasti akan ketemu sama yang paling barunya nih. Iya. Misalkan nanti anak lo tadi lahir di apa ya 2000 beta, 23 di alpha. 24. Si alpha ini nanti akan jadi tengah ketika si Gen Z ini udah jadi yang paling layer paling atas Ya. misalnya, terus di bawahnya si alpha nih akan ada si beta. Kayak isu soal aduh ini yang lebih kecil kayaknya susah diatur, aduh ini kayaknya itu kayak akan terus terjadi aja gitu. Yes. Maksudnya dulu kayaknya millennials deh yang dibilang kayak gitu sama Gen Alpha, sebelumnya itu apa? X. boomer ya, No, X Gen ya X. Gen X ya kan. Ya. Jadi kayak emang ya udah aja isu-isu tentang ini kayak emang generation gap itu lo mau generasinya namanya apa itu kayak akan selalu terjadi gak sih? Betul. Dan sekarang mungkin si millennialsnya kayak bilang welcome to the club Gen Iya. Z gitu kan. Iya, yang tadi makanya aku bilang kayaknya ini bukan masalah problem untuk generasi per generasi deh, kayak gimana orangnya gitu. Karena aku ngeliat kayak nggak semua, banyak yang bilang boomer tuh susah banget dikasih tahu. Nggak semua boomer juga aku bisa ngeliat mereka susah dikasih tahu. Ada kok beberapa boomer yang pada akhirnya kita bisa kerja kolektif, koordinasinya baik gitu. Jadi lagi-lagi ya udah. Tapi kalau misalnya dari berita ini sekarang Gen Z lagi di di fase maturing. Coba dong bilang welcome to the club. Welcome to the club. Tapi gue gak tahu lo berasa apa enggak ya. Ini buat the tickers terutama yang memang umurnya Gen Z gitu. Bahwa aduh kayaknya udah di fase-fase. Tadi kan ada tuh tulisannya misalnya satu kerjaan aja ternyata terutama buat hidup di Jakarta itu gak cukup. Agree. Misalnya weekend itu udah deh daripada kita pakai buat macam-macam mendingan buat rebahan aja. Itu udah hal-hal yang kayaknya lumayan common gak sih sekarang? Jadinya betul. iya gitu. Ya bahasa sederhananya sih mulai tua ya. Iya. Badan tuh udah mulai nggak bisa nih diajak party weekend gitu ya. Mungkin kalau kemarin di 2022, 2023 aku setuju ya. Tapi kalau udah masuk 2024, 2025 udah kayak udahlah kalau misalnya bisa istirahat Senin sampai Jumat kita masuk kantor aja udah capek kan gitu. Iya gitu. Jadi kali kayak, ya jadinya. Aduh tapi sebentar. sebentar ya. Ini kayaknya udah pernah dibahas ya sama Aryo. Apa tuh? Tapi di sisi sebelah itu kan ada satu TV lagi ya. Jadi depan kita nih ada tickers itu ada 3 kamera. Nih gambaran aja kira-kira itu ada 3 kamera. Tengah nih buat kalau kita berdua begini nih ya. Sebelah kanan nih. Situ ceritanya buat Davi nih. tuh kalau Sarah Zani lagi ngomong sendiri. Sebelah sini nih kalau ceritanya gue lagi ngomong sendiri gitu kan. Nah persis di sebelahnya itu ada TV. Yes. Nah sekarang di TV itu isinya adalah ini apa ya Putri Indonesia. Putri Indonesia atau deh apa kayaknya ini? Putri. Gak kebaca mohon maaf ya kalau sampai salah. Putri Indonesia. Ini udah menang tahu yang kemarin. Kamu tahu kan kemarin udah ada yang menang. Iya terus kan ini jadi mereka cantik-cantik banget Putri Indonesia gitu kan. Jadi dari tadi gue kayak lagi sambil ini terus Fokus gitu ya? kayak tersilau-silau gitu kayak Dengan gimana mahkota ya mahkota ada itu banget ya. dalam hati gini gimana tuh caranya biar bisa begitu. Itu kok rambutnya bagus banget ya. Lihat tuh cara ngomongnya gini anggun Kita banget. ikutin coba mau gak sih? Iya kan peragaannya gak ada nih dari tadi yang duduk-duduknya kayak gini nih kayak kita lagi di setir angkot apa-apa. begini gak ada. Apa adanya, nyaman. Kita mah Ini Sekar Agni begini nih. Iya bener sih. Ya kan? Tapi kan kita juga sekarang nih versi kita Nah makanya tadi gue bilang bunga sepatu kebakaran nah gue tuh gue tuh. Enggak apa-apa. Sekar Agni kan tetap kan. Betul. Bunga berapi-api. Bener, sepatu bener kebakaran. sekarang Tuh nih. duduknya semuanya. Tapi itu tuh ada ilmunya tahu Davi. Oh, gitu? Itu tuh ada ilmunya. Cara duduk Diajarin. mengsongnya kemana Iya, itu? bener. Tuh, mengsong gak tuh bahasa Spanyol? Tapi tahu kan kalau misalnya kayak table manner tuh kan emang ada pelajarannya kan. Nah, ternyata untuk bisa menjadi seperti mereka itu selain memang mereka punya wawasan yang tinggi dan pintar dan cantik dan dilatih semua itu mereka beneran juga latihan bagaimana cara mereka pace ngomong terus kayak anggunnya. Kita nggak mau coba ya mengundang untuk mengajarkan kita gitu color loh pose-pose. analysis, table manner. Abis ini. Udah pernah? Ulangin dong. Gue takut ketahuan emang kita nggak punya manner sih. Begitu. Masih mau bahas ini nggak Gen sini? Oh iya lupa. Coba cek. Abis tadi ke distract. Iya, Sorry teman aduh. saya agak mudah terdistraksi memang. Kita bakalan coba cek apa kata netizen Davi gitu ya. Kita bakalan coba lihat kira-kira apakah netizen ini Gen Z, beta atau Gen Z apapun kita lihat coba. lihat ya, coba. Apa kata mereka ya? Let's go. Katanya ini gue banget dia bilang kalau nggak dapat
kayak ya udah bukan rezeki terus dilupain aja gitu. Iya lagi. Jujur ya gue sekarang ada di fase itu tahu. Semakin nambah umur semakin menerapkan stoicism mindset. Aku tuh pengen baca bukunya deh tapi takut overwhelm. Udah nggak terlalu geragas kalau ada promo makeup. Nah, itu juga proses pendewasaan dini ya, nggak impulsif untuk belanja. Kalau penuaan di kulit ya, tolong. Kalau pendewasaan kan jiwa raga kami. Iya, gue setuju. Iya kan? Tapi ya dari tadi, tunggu deh, coba dulu, Iya. tambah satu ini lagi ya, mana nih? Coba. Ternyata aku maturing. Maturing adalah sering ngecek kolesterol di apotek. Aduh ini Belanjanya udah bentar-bentar belanja kayak di cetut gitu kan. Terus rasanya kalau kita habis makan apa namanya? apa tuh? Tetelan apa? Iya betul, lemak-lemakan Jeroan. kolesterol kan? Itu gue nggak tahu sebenarnya emang kolesterolnya naik apa enggak, tapi kayak leher lo kenceng. Udah waktunya si Dav kayak. iya kan, kayak cek. udah waktunya. Bukan Udah maksudnya kayak cek. mau mati gue. Cek kolesterol Iya gitu. setiap bulan Jadi gitu. kayak aduh apa jangan-jangan gue pusing gara-gara ini ya gitu. Bener sih. Bisa. Sumpah ya, ini pemikiran gue semenjak masuk umur 20-an. Bentar, yang pengen gue tanyain kan adalah pikiran-pikiran itu di milenial, di seorang Daviandri itu ada di umur berapa? Kalau gue di umur 19-18 gue sudah merasa, Gue baru tahun ini lagi. which dulu 30 kan? Ya itu, ini pengen dibahas deh karena perubahan zaman, digitalisasi, percepatan Sebentar, itu pun semua. gue pengen nyalain orang-orang di sekitar gue, tau gak? Karena kan tadinya gue gak pernah kepikiran kan. Gue gak pernah tuh cetut-cetut ngecek-ngecek itu ke apotik itu, gue gak pernah. Sampai terus orang-orang di sekitar gue kayak pada ngecek gitu kan. Terus benar, begitu ngecek katanya angkanya di ujung tanduk, detikers bener-bener yang kayak, terus semua orang pada panik gitu kan, kayak freak out. Iya, apalagi waktu itu gue tinggalnya di asrama. Jadi lo bayangin kalau satu asrama nih, kita cetut itu, ngecek-ngecek itu, terus hasilnya adalah semua kayak, wah kita panik. kolesterol Iya. gitu. Gue jadi kayak, hidup apa sehat jangan-jangan bersama. gue juga ya gitu. Iya, Gue pengen nyalain orang aja sih. jangan gitulah. Enggak, tapi maksud gue tuh ini loh yang pengen gue highlight Dav, Apa-apa? bahwa perbedaan kenapa Gen Z lebih cepat maturingnya dibanding sama milenial karena Gara-gara sebetulnya sosmed, bukan? sosmed, betul, percepatan digitalisasi, kebiasaan-kebiasaan atau mungkin kita bisa bilangnya adalah perubahan zaman, gap gitu dari dulu yang kayaknya without social media sama with social media gitu loh. Tapi iya tahu. Iya kan? Kayak kebanyakan nonton ngeliatin misalnya yang kayak penyakit ini abis itu biasanya gue stres. Kayak dan ada comparisonnya gitu. Jadi misalnya kayak pencapaian apa yang udah gue dapat, misalnya kayak gue hidup sehat, gue nggak ada kolesterol, gue nggak ada diabetes, coy apapun gitu bentukannya. Jadi maksudnya rematik apapun itu gitu ya. Ketika itu semua di blow up di sosial media, jadi ada anxiety sendiri. Ngerasa gitu nggak? Makanya kenapa Gen Z mungkin sekarang lebih cepat apa ya? Lebih cepat ngerasa kayak aduh anxiety-nya gitu. Tapi gue rasa ini nggak tahu ya, bisa jadi salah, tapi kayaknya ada orang yang gue sih cukup percaya diri dia jauh lebih sehat daripada gue sama Sarazani. Enggak, Sarazani masih sekolah olahraga sih. Tapi kalau yang ini gue rasa kayaknya harusnya lebih sehat. Karena satu, pekerjaan dia, kehidupan dia tuh pasti jauh lebih disiplin daripada kita. Iya. Mau colek Brigadir Ade. Kita colek Brigadir Ade. Halo, selamat pagi Brigadir Ade. Suaranya permisi. sebentar Brigadir. Sebentar ya. Ade. Aduh cantik banget. Cek Aku halo, kangen banget ketemu tes, Brigadir tes. Ade. Coba dicek. Apakah Brigadir Ade boleh mengeluarkan Halo, sepatah? selamat pagi Davi dan Sarah. Selamat pagi. Selamat pagi. Brigadir Ade sehat? Sehat-sehat, alhamdulillah. Brigadir Davi Ade. dan Sarah gimana? Sehat dong. Enggak tahu, justru aku enggak ngecek lagi. Enggak tadi, soalnya tadi tuh lucu banget Brigadir Sekelihatannya Ade. aja. Gara-gara kita lagi ngomongin umur-umur kita tuh udah mulai ngecekin kolesterol, Yang cetut-cetut itu tuh. rematik, gitu-gitu. Brigadir Ade udah ngecek? Sejauh ini kayaknya aman. Bukan, aku bilang juga apa. Dia mah udah cakep, disiplin hidupnya, makannya bukan jeroan. Tunggu. Tapi Brigadir Ade suka nggak makan jeroan? Coba-coba, suka nggak makan jeroan? Babat gitu. Usus sapi. Suka. Tapi lihat badannya Kecuali dia. kikil mungkin ya. Aduh, Ih, enak. enak banget kikil pakai sambel sama bumbu kuning, nasi padang. Tunjang tuh kikil kan? Iya benar. Tunjang. Tuh kikil. Tunjang suka. Wah, tuh kan. Cocok bisa nih abis ini kita makan padang. Kolesterol Brigadir Ade. aman. Aman dong.
Aman. Apa ya? Karena mungkin olahraga kali ya Brigadir Ade ya. Oh, baik. Agak iri ya. Nggak apa-apa. Karena pekerjaan dia sekali lagi disiplin. Kami Yang kan penting makan itu nggak apa-apa. Yang penting nggak sering gitu, nggak berlebihan. Tidak berlebihan. Sesuatu yang berlebihan memang tidak baik, betul? Betul. Sautin dong. Betul gitu. Oh, iya. Kita akan kembali lagi ke Brigadir Ade. Brigadir iya. Ade sudah mempersiapkan juga, Davi, informasi yang mungkin akan disampaikan pada pagi ini. Jadi silakan Brigadir Ade. Silakan Brigadir Ade. Baik, terima kasih Sarah dan juga Davi. Selamat pagi Detikers. Kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Terlihat bahwa perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol juga terpantau ramai lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah dikarenakan ada hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Taman Safari, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya. Dan terlihat di kawasan ini banyak aktivitas angkutan umum. Harap bagi para pengendara untuk antisipasi banyaknya aktivitas angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar. Terlihat bahwa kecepatan kendaraan pun dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan kemudian berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 196 kasus laka lantas dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 30 orang luka berat dan 227 orang luka ringan. Dan dari 196 kasus laka lantas tersebut, 69% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Davi dan Sarah di studio. Terima kasih Brigadir Ade. Sumpah lipstiknya bagus banget. Brand apa nanti tolong spill aku ya. Oh iya. Aku salfok sama lipstiknya. Udah cakep. Begini deh Brigadir Ade ya, kalau isinya cewek-cewek semua, bentar-bentar lipstik, bentar-bentar kolesterol. Ya ampun. Harap maklum ya Brigadir Ade ya. Maaf ya. Gak apa-apa, nanti kita WA-WA-an aja ya. Pasti pada ngiri kan, pada ngiri kan nih semua laki-laki yang di studio pengen WhatsAppan sama Brigadir Ade. Ya karena dari dulu pada pengen. Kita mau main Mobile Legends bareng-bareng. Tapi kan belum makan bakso sama Brigadir Ade. Udah pernah. Ih, kok ya udah ngajak? gini. Biar impas, kita makan tunjang aja ntar. Abis itu kita ke apotek bareng-bareng ya. Baik, kalau gitu balik lagi ke kolesterol. Kolesterol. Iya, Brigadir Ade terima kasih ya. Terima kasih Brigadir Ade. Terima kasih, selamat bertugas. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa makan padang bareng. Gue ini deh kalau ngelihat yang apa ya, pasti kayak sehat. Pengen ya? Terus iya gitu. Udah. Tapi olahraganya yang nggak mau. Masih loh, kita masih ngebahas soal olahraga yang kemarin. Yaudah deh, gini aja, coba lo ajarin gue olahraga dulu. Oke, gini deh, biar impas, kita akan break dulu, Detikers. Kita akan mengajarkan Davi gerakan-gerakan yoga. Gitu. Sekarang nanti kita akan balik lagi untuk bisa memperlihatkan Davi yoga tuh kayak gimana. Kalau nggak kecentit ya. Kita coba ya. Kalau gitu, kecentit ya udah break aja terus. Ya udah kalau gitu nanti kita bakalan balik lagi. Masih barengan kita semua di sini di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.
Terpantau situasi dan kondisi saat ini di studio dalam keadaan lemas, lunglai, tidak terlalu berdaya, bad mood gitu ya. Meanwhile, di Biasanya layar apa tuh? sebelah ada orang lagi unboxing makanan. Jadi tapi ini beneran ada sebuah tips. Apa tuh? Jadi kan katanya ya, gue juga baru tahu ada istilah lapar palsu sama lapar beneran. Oke. Jadi katanya, ini kenapa nih? Lapar Enggak. palsu, lapar beneran. Nah, jadi Oke. bedanya antara lapar palsu sama beneran itu ngeceknya katanya gini, nggak tahu bener apa enggak. Misalnya lo berasa lapar nih, lo minumlah air putih, set gitu kan. Tunggu sampai kira-kira 10 menit. Abis itu lo rasa-rasa lagi, ini masih lapar apa enggak? Kayaknya masih lapar nih. Tunggu dulu, jangan langsung ambil tindakan. Lo minum lagi katanya air putih, set segelas gitu. Abis itu lo tunggu lagi 10 menit. Masih lapar lagi nggak? Kalau ternyata udah nggak lapar lagi, itulah yang dinamakan katanya dengan lapar palsu. Oh, Tapi kalau ternyata lo masih lapar, nah tiba-tiba makan lo deh. lapar gitu. Gitu. Oh, itu sebuah tips yang akan aku ikuti berarti setelah ini ya, ketika lapar itu menerjang pada malam hari gitu ya. Misalnya Di jam-jam krusial, jam 7, enggak jam 7 oke lah, jam 9, 10. Terus udah gitu bawaannya pengen ngemil, pengen makan, apalagi kalau misalnya BM-nya pengen makan makanan yang nggak ada di rumah. misalnya Kuliner. Apalagi misalnya kalau misalnya kita suka banget jajan pinggir jalan, itu kan apa ya, dahaga pengen makannya tuh gede banget gitu loh. Itu dia. Tapi ternyata kayaknya kita punya masalah kalau kita itu laparnya pas kita lagi berada di Kota Malang. Kenapa? Karena kalau kita laparnya malam-malam itu katanya, ini baru katanya ya, ntar kita cek juga nih kebenarannya seperti apa. Kalau lo jajan di restoran atau apalah pokoknya yang malam-malam itu ada pajak lebih. Tambahan. Yoi. Wow. Katanya gitu, nggak tahu ini benar apa enggak. Coba kita cek sama yang kayaknya lebih tahu nih daripada kita berdua. Sudahkah ada bersama dengan kita Kakak Muhammad Aminuddin, Reporter Detik Jatim yang sudah terhubung bersama dengan kita di sini. Hai. halo hai. Selamat pagi, Mas. Pagi, Davi. Selamat Hai. pagi. Mas sehat, Mas? Gimana? Sehatkah Masnya? Sehat. Alhamdulillah. Kenyang apa lapar nih sekarang posisinya Mas? Oh, lapar. Pagi-pagi makan apa? Pagi-pagi. Aduh. Tapi aku Si tuh ya, lapar loh. Mas, Kita ada ngomongin bubur ya tadi ya? Hah? itu ada. Dibagi apa? ngomongin lapar, terus ngomongin Kota Malang. Aku tuh penasaran banget sama Malang karena Malang itu kan katanya banyak banget kuliner-kuliner enak nih. Tapi kalau dengar kabar kuliner Malang kena pajak tambahan 10% tuh, wes gimana tuh Mas ceritanya tuh Mas? Itu benar nggak sih? Pertama itu dulu kali ya. Iya, benar apa benar, enggak tuh kabarnya? Jadi ini kabar yang cukup mengejutkan ketika pemerintah Kota Malang berencana untuk mengoptimalisasi jangkauan pajak daerah. Artinya untuk pendapatan asli daerah. Karena mereka di tahun ini ditarget 163 miliar begitu. Kemudian mengidentifikasi, melakukan pendataan potensi-potensi pajak barang dan jasa tertentu. Di mana pemerintah Kota Malang sudah memiliki aturan untuk pengenaan pajak 10% yang dibebankan kepada konsumen. Misalnya gini, ketika kita makan di sebuah warung, beli satu porsi makan, habisnya 20.000, nanti akan ditambah 10% dari harga dari kuliner yang kita beli tersebut. Dan pajak itu dibebankan kepada konsumen. Oh, berarti ini bener ya? Iya dong. Nah, ini udah nggak tahu apakah sudah berjalan, akan berjalan, dan nanti mekanismenya seperti apa nih sebenarnya? Sebenarnya untuk sasaran potensi objek pajak baru, warung atau kuliner yang berada di Kota Malang yang membuka operasional di malam hari saat ini belum dijalankan, artinya belum diterapkan karena rancangan peraturan daerah itu masih dibahas di DPRD. Begitu, David. Oke, ini Mas tadi kan juga sempat disampaikan bahwa peraturan baru ini kan akan dibebankan kepada para konsumen begitu ya. Tapi sejauh ini apakah sudah ada jumlah pelaku usaha kuliner malam yang sebetulnya sudah terdata wajib nih untuk bisa menerapkan gitu ya peraturan oleh Bapenda Kota Malang, Mas? Sampai saat ini Bapenda Kota Malang masih melakukan pendataan,
mereka mendata seluruh lapak usaha kuliner, makanan dan minuman yang ada di Kota Malang. Selama ini mereka hanya mengidentifikasi melakukan pendataan potensi objek pajak itu di jam kerja, artinya mulai pagi sampai sore hari. Kemudian Bapenda melihat sebuah peluang bahwa ini akan bisa menambah pendapatan asli daerah ketika mereka menyasar objek pajak baru, usaha-usaha kuliner yang buka operasional di malam hari. Saat ini Bapenda, menurut data Bapenda, mereka sudah mencatat sebanyak 2.687 usaha di Kota Malang yang berpotensi sebagai wajib pajak atau objek pajak nantinya yang dikenakan pajak 10%. Tapi dari jumlah itu mereka akan memverifikasi, mereka akan melakukan pendataan lagi untuk mengetahui seberapa besar jumlah omset yang mereka dapatkan setiap hari. Karena nanti dalam peraturan daerah revisi yang baru, pengenaan pajak 10% itu hanya diberikan atau dibebankan kepada usaha makanan dan minuman yang omsetnya minimal 10 juta per bulan. Oke, Ada oke. minimumnya Ada ya. aturannya juga Tapi ya. ini penasaran juga sih gitu sebenarnya apa pertimbangannya kenapa pokoknya buat yang kuliner malam deh. Misalnya khusus kenapa malam nggak ya? kuliner siang, misalnya kenapa nggak kuliner Sore, pagi ya. gitu misalnya. Kenapa spesifik kuliner malam dan apakah ada jamnya gitu misalnya yang operasionalnya dimulai dari jam 8 malam, Ya. katakanlah begitu. Jadi awalnya Bapenda itu kan sudah melakukan pendataan semua usaha makanan dan minuman di Kota Malang. Selama ini mereka hanya menjangkau potensi objek pajak itu yang operasionalnya di pagi sampai sore hari. Selama ini usaha makanan dan minuman di malam hari, mereka mengaku belum bisa mengoptimalisasi, artinya tidak semuanya mereka bisa dikenakan pajak 10% itu. Karena itu mereka kemudian melakukan pendataan di seluruh usaha makanan dan minuman di Kota Malang agar nantinya bisa diketahui seberapa besar omset mereka. Jika di bawah 10 juta per bulan, mereka akan dibebaskan dari pajak 10%. Karena pemerintah Kota Malang saat ini tengah berupaya untuk mendukung usaha kecil UMKM yang tengah membuka usaha di Kota Malang. Oke, Mas, ini kan kalau misalnya kita mendengar peraturan baru ini, kalau kami sebagai konsumen merasa agak sedikit, ya ada gitunya ya Davi ya. Tapi kalau dari para pelaku usaha, apa sih respon yang pada akhirnya mereka berikan? Apakah ada di antara mereka yang pada akhirnya merasa keberatan, quote unquote, atau justru mereka Ayo merasa aja ya nih udah nggak menyambut apa-apa baik gitu? misalnya. Bagaimana Mas? Tentu sebagai pemilik usaha mereka cukup was-was ya ketika mereka nantinya akan didatangi petugas dari Badan Pendapatan Daerah Kota Malang untuk melakukan audit, artinya mereka melakukan pemeriksaan seberapa besar transaksi mereka dalam 1 bulan. Ketika diketahui omset mereka nanti mencapai 10 juta misalnya per bulan, maka mereka akan diberikan edukasi, diberikan pemahaman bahwa untuk nantinya akan dijadikan sebagai objek pajak baru. Pajak 10% itu sebenarnya dibebankan kepada konsumen, bukan kepada pemilik usaha. Artinya kalau kita membeli makanan dan minuman di Kota Malang, itu kita sendiri yang akan membayar 10% dari harga makanan dan minuman yang kita beli. Jadi bukan kepada pedagang Penjualnya ya. Iya, tapi dikhawatirkan ini sih ya Mas ya, takutnya malah jadi minat orang untuk beli makan malam jadi Apakah jadi berkurang turun, ya. misalnya gitu. Iya. Tapi ini seandainya nih ceritanya yang jualan saya sama Sarazani. Ya. Terus kita kan ceritanya pedagang-pedagang bandel ya karena kita Nggak mau pokoknya ah, rese jujur banget deh gitu gitu. ya. Kita ntar takut nanti yang beli jadinya berkurang gitu. Kita bakal kena denda atau sanksi gitu nggak ya Mas ya? Pastinya itu, karena dalam peraturan daerah itu selain mengatur kriteria syarat bagi pemilik usaha yang dikenakan pajak 10%, juga diatur juga sanksi ketika mereka bandel atau tidak memenuhi wajib pajak yang harusnya dibayar ke pemerintah daerah. Nah, tentunya sanksi itu berupa awalnya teguran, kemudian bisa saja ketika mereka tidak transparan dalam transaksi atau omset yang dilaporkan kepada petugas pajak, nanti akan dikenakan denda 4 kali lipat dari selisih jumlah transaksi atau omset yang dimiliki dalam 1 bulan itu. 4 kali lipat. 4
4 kali lipat kalau misalnya tidak patuh pada peraturan, Mas. Tapi gimana coba langkah yang bisa dilakukan gitu biar pada transparansi? Maksudnya kayak tadi kan ada aja pasti para pedagang yang Kayak gini nih. cari yang cari-cari cara gitu supaya tidak Kayak ketahuan. saya. Apa langkah yang pada akhirnya mungkin akan dilakukan gitu ya dan direncanakan oleh Bapenda untuk bisa data atau pelaporan nominal yang didapatkan tuh sesuai gitu. Jadi saat ini Bapenda menghimbau kepada seluruh pemilik usaha di Kota Malang untuk mereka kooperatif, mereka transparan dalam menyampaikan pelaporan keuangan dari transaksi penjualan mereka. Dari situ nantinya Bapenda bisa menghitung secara tepat apakah pemilik usaha atau pemilik warung, pujasera ataupun bapak kuliner, apakah mereka bisa dikenakan pajak 10% atau tidak. Di sisi lain, Bapenda juga melakukan langkah-langkah seperti memasang etat di kasir dari warung atau lapak usaha kuliner yang ada di Kota Malang. Hal itu dilakukan untuk bisa memitigasi, artinya mengetahui transaksi jual beli yang dilakukan usaha atau warung di lokasi tersebut. Memang dibuat sedemikian rupa bahwa sebelum program ini benar-benar berjalan gitu ya, diatur dulu dari A sampai Z-nya, Davi. Tapi kalau mungkin kan ini emang belum diberlakukan gitu ya Mas ya. Tapi kalau mungkin gosip-gosip gitu ya, kasak-kusuk, kira-kira kalau dari masyarakat sendiri yang nantinya akan berperan sebagai konsumen itu udah ada reaksi-reaksi belum ya Mas? Belum ya, karena ini belum diterapkan secara langsung oleh pemerintah daerah. Namun masyarakat juga berpikir nantinya tentunya mereka jika ingin jajan atau makan di luar ketika malam hari, mereka akan membayar lebih daripada harga makanan dan minuman yang mereka beli. Ada pajak 10% itu yang nantinya diterapkan oleh pemerintah Kota Malang. Ya pasti lah ya, karena kan pasti minat apalagi mungkin di situasi ekonomi yang seperti saat ini gitu ya, semua orang mungkin lagi berlomba-lomba untuk bisa menahan pengeluaran, terus ada pajak tambahan ya. Tapi kayaknya hati-hati deh. Apa tuh? Karena abis ini kayaknya ini pasti akan menyebar. Aduh. Yang mungkin tadinya belum aware nih setelah Mas Amin nih bercerita di Detik Pagi gitu ya. Ini kayaknya wah satu Malang gempar. Wah, sih. satu Malang gempar. Tapi yang jadi harapannya Davi, semoga justru dengan adanya peraturan ini malah sebaliknya gitu. Apa yang kita takutkan tidak terjadi, bahkan hal-hal positif malah jadi bisa terwujud gitu. Misalnya minat masyarakat untuk bisa membantu menambahkan omset semua UMKM gitu ya, lebih juga ada keinginannya. Sama ditambah lagi kalau nggak salah tuh Malang tuh murah-murah sih. Kalau urusan makanan ya Mas, aku lupa, aku lali, tapi kayak Malang tuh katanya, karena temanku dari Malang, katanya kalau nyampe sana kuliner di sana tuh enak terus murah-murah. Jadi kalaupun ada kenaikan 10% harusnya tidak terlalu memberatkan, katanya gitu. Aku nggak tahu. Gitu. Biasanya sih perut lapar ujung-ujungnya menang sih. Bener, harga 10% ya udahlah gitu. Betul Harga makanan di Kota Malang cukup terjangkau sebenarnya. Cuma nanti tambahan 10% dari biaya pembelian makanan dan minuman yang kita beli waktu itu. 10% tapi lumayan sih. Misalnya 5.000 jadi 5.500 gitu kan. Iya. Bener ya? Iya bener. Takut salah ngitung. Iya tapi bener juga sih. Tapi ya yang terbaik lah segitulah ya. Iya. Tapi sih pokoknya aku percaya sebenarnya kalau apalagi kita nih orang Indonesia ya, Betul. perut lapar itu adalah hal pertama yang harus diselamatkan. Jadi mau mungkin nanti reaksinya ada pro, ada kontra, tapi begitu akhirnya aduh wangi makanan pas lagi lewat, berhenti juga ujung-ujungnya. Iya nggak apa-apa, karena daripada murang-maring, marah-marah, mendingan perut terisi ya. Iya kan? Mas Amin terima kasih Mas ya. Amin terima kasih. Jangan lupa makan dulu Mas Amin nanti daripada marah-marah. Mumpung belum malam. Nanti rungsi. Bener-bener. Mumpung masih belum terang malam ya. Oke, kalau begitu terima kasih Mas. Selamat bertugas. Selamat bertugas kembali. Untung belum malam ya Dav ya. Iya benar, mumpung masih terang. Belum makan ada 10%. dulu. Iya. Atau sebetulnya ini tujuannya untuk menahan habit makan malam kali. Jadi orang kalau yang biasanya kulinernya bukannya lebih malam jadi lebih pagi mungkin. Atau mungkin juga ini mungkin ya, atau mungkin juga gara-gara kulinernya yang siang ke sore sepi. Jadi ini salah satu strategi supaya rata jamnya mungkin ya. Mungkin gak sih? Gak tahu juga ya. Cuman dari tadi sih gue lagi mikir kalau gue jualan gitu malam-malam jualan apa ya?
Nasi bebek. sekoteng atau apa. Ih, enak banget ya sekoteng. Ya kan? Ini. Iya. Tapi itu yang terjadi sama Davi dari kemarin aku siaran sama Davi. Sekecil apapun peluang untuk dia bisnis, dia akan pikirin itu gimana Iya caranya. gitu. Jadi dari tadi fokusnya bukan masalah dampak, positif, Pajak. negatif. Enggak, tapi kayak di Malang kan katanya secara harga masih affordable, masih terjangkau gitu kan. Berarti kita masih bisa bersaing. Kira-kira apa ya yang disukai sama warga Malang dan belum ada di sana gitu. Balik lagi ya. Iya kan? Iya bener. Aduh, ya Allah. Gitu. Jadi gitu deh. Coba kan Davi kalau misalnya mau bisnis di Malang, bisnis apa Dav? Gak tahu, coba mungkin dari sosial media kita bisa mendapatkan Bakso. ide-ide ya kan. Bakso Malang tuh beneran dari Malang ya? Ya iyalah, namanya bakso Malang. Dan beneran di sana tuh banyak. Di Jakarta juga banyak bakso Malang. Justru karena kan di Jakarta banyak nih Ya bakso bener. Malang gitu. Oh, jadi gini, misalnya kalau kita pergi Apa? ke Padang gitu kan, Di gue Padang. diwanti-wanti sama temen gue. Oh ya, nanti jangan bilang mau makan nasi Padang. Karena bukan nasi Karena Padang. udah nggak disebut sebagai nasi Padang lagi, karena lu udah ada di Padang gitu dia bilang. Oh. Terus apa? Lapau. Lapau tuh Kapau. Kapau tuh Bukit Tinggi bukan ya? Kapau itu nama daerahnya kan? Nasi Nasi kap- kapau. Ini kenapa Nasi makanan kapau. mulu sih? Davi lapar ya? Dari Brigadir Ade tadi ngomongin kikil, Oh, Gue udah nggak konsen. Oh gitu, paham. tunjang. Oh, tolong makan siang hari ini Padang ya. Snack Padang kan Oh, udah maksudnya ada ya. ya. Kikil snacknya, oh my Pastel god. isi rendang. Oh my itu God. peluang loh, pastel isi rendang Cuk. belum. Davi cukup tapi aku jadinya lapar Detikers. Boleh nggak Berapa kalau budget snack kita? 250.000 lah. Branding dong. Iya. Gampang Bisa lah. aja. Gampang. Iya, Mau sarapan apa bisa kita semua di sini bisa ya. Jangan khawatir, nggak tenang satu aja. hal ya perbedaan aku siaran dengan berbagai macam host, cuman Davi yang dari opening konsisten sampai detik ini ngomonginnya kalau nggak makan, pre-love, Duit. dagang, jual. Ini ya, Beli apa ini tuh konsisten banget, gue suka. tiap ketawa tuh gue kan kejambak ya. Jadi tolong jangan ini banget loh. Ini tiap ketawa dia kayak ngek gitu. Konsisten Aduh. banget, oh my god. Iya, aduh. Baiklah kalau gitu Detikers kita akan break dulu boleh? Oh, break. Untuk break. Tadi ada tulisannya. Was. Udah lapar. Was. Iya. Ya udah, Aduh. aku kira mau break untuk makan karena tadi udah didadahin tuh sama yang di ujung. Tapi ini nggak tahu ya. Ini adalah hari ketiga. Iya. Sebenarnya kita masih di bawah naungan berita tentang Aldi. Nggak beres-beres ya? Belum beres-beres. Tapi kayaknya udah ada update-nya lagi. Bener nggak sih? Pertanyaannya adalah Aldi udah makan Padang atau belum hari ini? Gue pengen tanya itu sih, karena kan kemarin Tapi setelah kalau gue jadi dia ya, tunjang juga belum tentu ketelan sih kalau lagi kayak gini. nyelak di sini. Iya kan? Aduh stres Kan gimana pusing. balikin uang. Iya nih, coba nih. Iya. Tapi sebetulnya aku juga setuju sama Davi gitu bahwa kemarin dari 3 hari ke belakang ini, karena mungkin Aldi tidak muncul atau belum juga ngasih klarifikasi selain statement. Tapi ini Aldi yang mana dulu nih? Aldi Taher apa Aldi Maldini ya? Kita fokus sama Aldi TBA ya, Iya, yang kemarin iya. melakukan kasus penipuan terhadap To be fansnya honest, gitu ya. To be honest. To Itu be benar announced. juga sih. Jadi kemarin sebetulnya Davi, betul yang kata Davi, 3 hari ini kan memang beliau gitu ya. Dia ini sebetulnya belum memberikan klarifikasi apapun. Yang ini udah Makanya belum? dicara-cari. Akhirnya. Udah ya? Katanya sih udah ya? Yang ini akhirnya dia udah ngomong belum? Udah ngomong. Oh, klarifikasi. Ada. Oh, ada muncul dengan video. Coba kita lihat videonya. Baik, Mana silakan Ngit? Aldi. Suara dari langit. Coba mana? Lagi. Halo semuanya, Oh, saya Aldi Maldini. Pakai Di lagu. video ini saya mau meminta maaf kepada semua pihak yang telah saya kecewakan atas kegaduhan yang terjadi beberapa hari. Saya sadar betul apa yang saya lakukan sangat tidak bisa dibenarkan dan meninggalkan kesan yang sangat tidak baik. Mismanage finansial saya sejak lama yang berujung gali lubang tutup lubang yang semakin besar. Dan juga lifestyle yang saya paksakan untuk pelarian malah membuat finansial saya juga semakin parah. Untuk itu, izinkan saya bertanggung jawab menyelesaikan semua urusan yang menjadi tanggung jawab saya. Dan untuk teman-teman Lovers yang saya kecewakan, proses refund sedang berjalan secara bertahap dibantu oleh manajemen dari TBA. Dan untuk tanggung jawab lainnya, saya minta diberikan waktu untuk saya berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan semuanya secara satu persatu. Dan juga untuk teman-teman yang
saya perlakukan tidak baik atau kurang berkenan, saya sadar betul bahwa itu adalah sikap saya yang salah dan tidak benar. Mudah-mudahan pintu maaf masih terbuka dari semua teman-teman yang sudah baik memperhatikan saya sebelum saya perlakukan dengan tidak baik. Sekali lagi, untuk semua yang saya kecewakan, saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Oke, video terlihat sekali dilakukan secara proper. Jadi aku mau mengucapkan Sebentar. Nggak, aku mau Ini kan mengucapkan orang terima ya. kasih sama manajemen TBA. Ini ada proses bikin skrip. Ada proses dia mengungkapkan perasaan. Ini kan bukan hal yang mudah ya. Iya, Jadi benar. yang mau lo review dulu adalah apa nih lightingnya, itu kameranya, proper banget, maksudnya apa gimana nih? keren aja manajemennya. Aku salut. Maksudnya kayak aku setuju yang barusan Davi bilang kayak apa yang Aldi lakukan tidak baik, tidak tepat, betul gitu. Tapi yang pengen aku salut dibalik dari semua adanya kasus ini adalah betapa sayangnya banyak orang gitu ya, termasuk manajemennya untuk membantu dia gitu loh. Karena kalau misalnya tadi lo denger Dav bahwa proses refund dibantu oleh manajemen TBA, aku yakin tadi proses scripting, setting, lighting juga pasti dibantu sama manajemen gitu loh. Oh iya Jadi sih. kayak keren sih TBA. Jadi Ya kan? dari video ini ternyata hal pertama yang Salah fokus. nempel Iya, habis proper dan banget berkesan ini videonya. adalah settingan Betul. lighting dan lain-lain ininya ya gitu Kayak ya. aku langsung kepikiran bikin konten dengan setting kayak Apa gini lo sih. mau bikin film pendek apa bagaimana Iya, nih? betul. Itu emang akan Kualitas kamera. Iya, coba kualitas kamera gimana nih menurut lo? Bagusan ini, Coba di review lightingnya, kameranya, apanya gitu. Pokoknya apapun kualitas yang kita bahas, yang penting sebetulnya rasa penyesalan harusnya semoga ya benar-benar disampaikan dari hati, tidak diulangin lagi. Karena yang menyedihkan adalah ketika video ini muncul sebelumnya atau sesudahnya aku lupa, tapi Kiki Tengku Rizky juga Ya. membuat satu video yang dia bilang kayak betapa kecewanya dia kalau misalnya dia dikecewakan sama sahabat sendiri. Bahkan Kiki itu dikhawatirkan untuk tidak bisa bekerja sama lagi. Bisa dibayangkan mereka kan satu grup tuh dari kecil bareng. Iya. Terus apa yang udah dilakukan ini ternyata bukan hanya merusak citranya dia, apa yang sudah dia bangun dari kecil, tapi juga merusak kepercayaan orang-orang yang mungkin sebetulnya tuh sayang banget sama dia. Pelajarannya sebetulnya itu sih. Tapi gue Ya kan? salut deh, di luar dari, maksudnya apa ya? Kan kita berani untuk muncul Berbuat, di depan publik untuk kayak, gue salah nih. Udah deh ini emang no excuse, gue salah titik gitu. Ya. Bahkan dia ada mention soal ternyata habit lifestyle-nya dia paksain sehingga imbasnya begini. Itu buat gue juga berjiwa besar sih. Betul. Mengakui salahnya apa dan mau terbuka alasan yang dia pakainya apa juga itu kan sebetulnya satu langkah keberanian yang Iya. gede banget ya. Iya, Karena iya. jarang loh ada orang yang tahu dia salahnya apa tapi dia tidak benar-benar mau mengungkapkan yang sejujur-jujurnya. Semoga ini jujur banget gitu loh Iya, kayak iya, apa yang iya. dilakuin. Dan apakah gara-gara lifestyle kehidupan semua orang tuh pakai jalan ninja ya? Karena tahu gak sih kasus yang kayak gini tuh ujung-ujungnya gara-gara lifestyle. Kayak berangkat liburan, pay Iya. later, pengen kelihatan di sosial media keren banget, pakai barang-barang keren, makan makanan mahal, ya nggak sih? Padahal disitulah ada fungsinya thrifting. Disitulah ada seninya makan Tetap warteg ya, Bisa pakai Enak baju loh. bagus tapi thrifting ya kan. bener. Tapi Miris ya, sih ya. gue setuju sih sama lo Sar karena ini kayaknya nih gara-gara salah, bukan maksudnya jadi salahnya sosial media ya. Yap. Gimana pun dia hanyalah sebuah platform, gimana pun dia cuma etalase dan kita yang ngisi kan. Kita Betul. yang mau taruh nih ceritanya mau dikenal sebagai orang yang kayak apa, yang liburan melulu, yang apa gitu. Dan itu kayak bikin kita jadi makin jor-joran gitu. Ya perlu difikirkan juga gitu bahwa semua hal juga nggak bisa dipaksain sih.
Susah ya. Susah-susah, apalagi mungkin hidup di kota besar. Dan yang paling bisa aku highlight adalah Aldi ini kan memang sudah terkenal dari kecil sebagai seorang entertainer. Mungkin Iya, untuk iya. bisa memaintain apa yang dia lakukan gitu ya, itu adalah cara yang paling cepat untuk dia juga bisa mengimbangi kehidupan itu. Makanya aku tuh selalu sedih gitu loh untuk siapapun ya. Ini terlepas dari kasusnya Aldi Maldini atau di luaran sana yang terlalu memaksakan lifestyle-nya untuk bisa terlihat oke. Untuk hidup jujur apa adanya juga baik-baik aja kok. Maksudnya kayak gak ada orang yang akan mandang lo kayak ih apa sih mainnya gitu doang, ih kok makannya di warteg, ih gini. Enggak, coba tolong dikesampingkan pikiran-pikiran itu, karena kayaknya itu cuman nafsu doang deh. Tapi kalaupun emang ada ya, misalnya nih gitu, kita takut untuk masuk ke satu pergaulan yang kayaknya nih, aduh akan dilihat banget gitu, apa yang kita pakai, apakah ada brandnya atau enggak. Ini tapi opini ya, maksudnya nggak berlaku juga mungkin buat semua orang. Cuman buat gue kayak ya udah, berarti memang kalau emang kita nggak ada di situ, ya emang berarti bukan buat kita aja gitu. Yes. Dan biarlah mereka, mungkin mereka caranya begitu, mungkin mereka ada tuntutan apa untuk bertindak begitu. Oh ya udah deh gitu. Tapi kayaknya kita tetap punya teman yang lain. Betul, misalnya. itu dia yang barusan juga statement aku sempat sampaikan bahwa nggak ada di posisi itu juga nggak apa-apa. Karena justru menurutku menjadi apa adanya, baik, jujur tuh akan kayak ngefilter circle sendiri gitu loh. Bahkan hidup tuh akan lebih tenang gak sih ketika kita misalnya tidak ada di apa ya, di tuntutan kehidupan untuk terus terlihat oke, terlihat keren, terlihat hebat. Ya udah santai aja gitu, ya kan? Tapi susah ya sekarang, zaman sekarang tuh Iya kayak sih. untuk kelihatan. Paham sih, paham. Misalnya gini, kayak orang, misalnya gue ngeliat Sarazani gitu kan, wah gila Sarazani main film ini sibuk gitu kan, ikut kelas film, ikut kelas acting apa segala macam. Gampang banget loh kita yang ngerasa kayak, ih kok gue kayaknya nggak punya karya apa-apa ya, kok kayaknya gue kalah sibuk ya, kok kayaknya gue mestinya harusnya sesibuk. Mungkin itu kali yang bikin kita tuh jadi kayak stres gitu. Yes, ada kompetisinya sendiri. Makanya kenapa aku tuh sempat beberapa kali gitu ya bertemu dengan profesional psikolog yang bilang kalau misalnya kita memang ada di fase mental yang tidak siap dengan itu, untuk hindari bermain sosial media dulu gitu loh. Untuk tidak terlalu melihat banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi, karena bisa kita pahami bahwa apa yang ditunjukkan di sosial media itu tuh kayak kasih dampak kompetisi. Mending kalau misalnya kompetisinya bikin kita jadi termotivasi untuk menjadi lebih baik misalnya. Tapi kalau misalnya jadinya cuman hawa nafsu, terus udah gitu juga ujung-ujungnya bikin kita ngerasa kecil, ngerasa jadi nggak berguna, menyalahkan keadaan tanpa kita ngelakuin action apapun, kan jadi buruk. Termasuk juga mungkin apa yang terjadi sama Aldi yang barusan disampaikan, bahwa ya gara-gara lifestyle-nya dia, gara-gara dia nggak bisa ngejar ini itu, jadinya ada perasaan pengen sama tapi tidak mampu, jadi segala hal termasuk yang buruk juga dibenarkan gitu. Berarti satu tips ketika kita lagi ngerasa aduh kayaknya gue nggak mau ngelihat dulu deh orang-orang gitu ya, takutnya ntar kita jadi FOMO atau jadi apa, gak usah isi kuota. Ya, jangan, atau enggak kuotanya buat kan mau nggak mau doang. Nggak bisa buka sosmed. Iya benar, tapi kalau chatting kan siapa tahu ada kerjaan masuk. Oh iya benar juga. Atau notifikasi sosial medianya dimatiin. Kalian pernah lewatin masa lifestyle mahal gak? Iya lagi. Maksudnya apa sih lifestyle mahal? Enggak, jadi kita ada di fase pengen seperti itu, lifestyle teman-teman kita. Oh tiap hari sampai sekarang? Iya betul. Gak usah nanya kapan-kapan. Gak usah nanya kapan-kapan, karena itu bisa terjadi kapanpun. Itu mah tiap hari sampai sekarang. Misalnya nih ya, kita ngelihat gitu, makanya mau padel. Iya, orang-orang semua pada padel, pada pakai rok, pada gitu kan. Nepoknya sama fotonya, aduh banyak kan fotonya daripada nepoknya. Aku ya, iya, gue juga gitu. Karena aku gak bisa nepok. Terus misalnya gitu, kita ngelihat olahraga lo apa? Yoga, Pilates gitu kan, kayak, wih gila, estetik banget nih, punya lifestyle yang pagi Pilates, siang minum matcha. Aduh, matchanya juga lo punya mangkoknya sendiri, itu kan mahal banget tuh ya. Mangkok yang ada sapu lidinya itu apa? Chasen. Iya, istilah kerennya kan chasen ya katanya ya. Lo punya si sapu lidinya. Siang-siang lo posting gitu lagi ngaduk-ngaduk si sapu lidi teh hijau itu kan. Itu
Itu yang apa yang kita bayangkan. Itu yang aku lakukan. Iya kan? Tapi Jadi kalau lo Davi, tanya, lo pernah nggak ada di posisi itu? tiap hari. Jangan Iya. sedih. Apalagi untuk kehidupan kita yang mau tidak mau Tuh, dilihat. apalagi gitu. Sarazani melakukan itu tiap hari katanya. Enggak tiap hari bukan. banget. Cuman Jualan maksudnya maca apa gimana? Kalau sampai tiap hari. bikin peluang baru. Tapi kita tuh harus melihat dari sisi lain loh, Dav. Kalau Gimana, aku gimana, pribadi ya, pembelaan ya. Kalau aku pribadi, kenapa aku melakukan itu? Misalnya aku beli itu maca, daripada aku beli maca di luar mahal, mendingan aku bikin maca sendiri di rumah. Jadi murah, beli alatnya tuh cuma 300.000. Bagi tipsnya dong, kan katanya maca tuh ada yang umami, Aduh. ada yang lebih nati, ada yang Saya bukan ahli maca ya kebetulan. Maca sih, saya bukan ahli maca, tapi semua jenis maca itu beragam berdasarkan powder dan mereknya. Ada yang dari Jepang, ada yang dari apa semua Oh, gitu ada yang ya. bukan dari Jepang. Ada yang lokal juga kalau nggak salah ada deh, karena kakak iparku tuh matcha lovers banget lah gitu. Dia suka bikin matcha. Cuman kalau misalnya yang buat aku sendiri, matcha itu tuh salah satu minuman yang sebetulnya tuh untuk tubuh itu kan dia kalau nggak salah kafein nggak sih? Ya, jadi ada kandungan kafein yang menurut aku tuh itu pengganti gula di badanku. Jadi ada sehatnya juga. Aku tuh ngeliat dari sisi itunya. Ganti gulanya. Terus kan kalau bikin matcha sendiri di rumah, kita bisa ngatur kadar gulanya. Apakah itu sesuai dengan kadar gula yang kita butuhkan atau tidak. Terlepas dari lifestyle, makan matcha di area-area kota-kota besar. Kamu tahu kan yang terkenal yang putih-putih itu loh yang di SCBD. Ada satu matcha house gede banget. Kalau beli tuh nanti aku ajak mau. Iya ya, ini tau gak lo tema host lo hari ini ya, kesenjangan sosial. Ini kayak si miskin dan si kaya. Gue kayak kalau bisa kita cari sponsor teman-teman yang memang punya rezeki lebih, kenapa enggak kan? Gitu ya, saya mah begitu aja, temenan sama orang-orang yang kayak temenin dong, gak punya duit, ya udah gue bayarin gitu. Saya itu juga tips ya untuk bisa selalu up to date. Iya. Gue ganti dulu deh, di rumah gue ini masih tehnya teh serbuk tau gak lo yang tapi itu enak teh poci kan? mesti disaring dulu. Poci saring gitu kan? Yang disobek gitu kertasnya. Itu enak banget teh solo-solo gitu ya? Iya, kayak nggak tahu gue itu dari mana. Kenapa kita bahas kemana-mana ya? Iya. Yang kalau ditendang ada suka nempel di gigi. Nah, itu dia tuh. Berarti apa tadi? Matcha gitu. Tapi sebetulnya lagi-lagi ya, kalau bisa balik lagi ke kasusnya Aldi atau lifestyle tuh again. Tapi itu Aldi bukan gara-gara matcha sih kayaknya ya. Bukan. Gara dia kebanyakan bikin matcha? Enggak dong. Atau mungkin dia pilates ya, aku nggak tahu. Mungkin dia pilates, kita nggak tahu juga. Atau mungkin dia nggak juga tahu juga ya, pedal. Tapi masa ya. sih? Iya. Kalau misalnya dari kita boleh balik lagi ke kasus Aldi, aku senang Aldi udah muncul lagi, karena kan kemarin katanya dibilang hilang ya, tidak ada kabar, karena katanya bahkan sampai perform aja dia nggak bisa datang. Iya. Sekarang dia sudah muncul, dan semoga apa yang terjadi sama Aldi ini jadi pelajaran juga untuk semua orang, termasuk juga untuk kita yang memang terpaksa harus hidup di kanan kiri dengan tuntutan lifestyle yang tinggi sekali, dan juga pelajaran untuk para dia Gen Z nih soalnya kasus ngebayarin lifestyle itu tuh lumayan banyak jatuh ke Gen Z sih. Oh ya? Yes, betul gitu. Gen Z dan ya gen-gen angkatan 2002, 2005 nih lagi banyak yang kayak gitu. Menurut studi kasus gitu. Jadi kayak berarti teman-teman gue yang pada pinjol tuh ini ya, harusnya mereka Gen Z ya. Enggak juga sih, kalau itu mungkin lebih kebutuh ya. Karena semua orang butuh uang lihat gitu. Ini pada tua-tua nih. Bener. Sama pelajarannya buat para fans, jangan terlalu tergiur pengen melakukan yang sekiranya enggak. Melakukan apa nih maksudnya? Ya kayak tadi kan, sebetulnya fans-fansnya ini tergiur bisa dinner bareng sama idola, taunya ditipu. Harus lebih selektif lah dalam melakukan apapun yang bersifat uang gitu. Jangan sampai pinjol juga sih ya buat gini-ginian. Itu dia, pay later itu juga kan masalahnya ada juga tuh, katanya salah satu fansnya yang bayar si meet and greet atau dinner ini pakai pay later. Aduh, berarti gue gak jadi main pedal deh. Kenapa? Ntar kita mesti pinjol. Lo enggak, kita kan mau cari endorsement. Ini detik pagi pedal kan. Jadi mohon bantuannya supaya kita tetap bisa bekerja, nggak tersandung pinjol. Boleh lah, tolong disponsorin kita ya. Gak mau, jangan. Ya kan? Karena kan berarti harus beli bajunya dulu. Lagi raket ya? Gak apa-apa lah, sewa dulu ya. Raket sewa lah. Raket tuh dulu, ada yang gak 300.000 katanya ya harganya. Iya, aku pernah lihat di salah satu tempat pedal gitu. Nanti kita cek gitu? ya. Ya gak tahu seenak apa sih.
Raket pingpong kali nggak? Terus coba lihat ya. Depannya merah, belakangnya apa? Kalau pingpong hitam ya. Merah Merah hitam. Raket pingpong kali yang lo lihat nggak? 300.000 apa 3 juta ya? 3 juta kali. 3 juta ya kayak. Karena nggak mungkin kan. Soalnya kalau kayaknya 300.000. semurah-murahnya masih 1 juta lebih, 1,8. Atau mungkin disewa sehari 300.000 mungkin ya? Mungkin, tapi kalau sehari 300.000 sih gue sewain lagi ke orang. Harga raket sama harga lapangan lebih mahal bayar 300. sewa raket ya daripada Iya sewa kan? lapangan. Belum kalau kemarin kata Tripama kita juga harus meng-hire fotografer, ya Nah kan? itu lifestyle tuh. Gitulah, udahlah yuk hidup apa adanya aja lah. Kalau misalnya emang belum mampu, bukannya nggak mampu ya. Kalau misalnya kita dirasa kayaknya kemampuan kita cuma bisa sampai ke yoga seharga 80.000, ya udah 80.000 aja, gak usah maksain pengen yoga di harga 250.000. Apa tuh? apa? Nah, jadi kalau main bola itu kita jangan lupa nyewa wasit. Wasit tuh dibayar. Sewa. Dibayar dong, kan kerja dia juga. Oh gitu. Satu sesinya 500.000. Dah serius? Jadi misalkan harga lapangan ya, harga lapangan sepak bola. Harga lapangan sepak bola di Jakarta kisarannya itu sekitar 3,5 juta sampai 4 juta. Demi apa semahal itu? Di luar pajak. Coba. Wasit ngapain aja? Out. Apa aja? Wasit. Apa aja harus Offside, out. Apa aja? Out, offside, pelanggaran. Pelanggaran gitu-gitu. kartu misalnya merah, ngapain? kuning. Kartu, Nyengkat, kayak nyengkat, apa gimana? Iya itu pelanggaran segala macam. Bisa, Vi. Cuman Wasit. out doang mah kita bisa, Vi. Aku suka banget sama konsistennya Davi, memang melihat peluang sekecil Pokoknya apapun. kalau dia keluar garis, out gitu aja patokannya kan. Iya. Jadi kalau misalkan Iya. kita main Sliding di kawasan Senayan nih untuk main sepak bola, kita harus mengeluarkan sekitar 5 juta sampai 6 juta. Dengan total itu misalkan 5 juta 6 juta itu baru fotografer, wasit dan lapangan. bagi berapa? Kalau ada tambahan lagi nih. Kalau antum mau di videoin, ada videografernya. Bentar, ini tuh berapa orang yang bisa main minimal untuk bisa ngebayar itu semua? Tergantung kemampuan sih. Iya. Mau Satu tim dibayarin 11 sama orang. satu orang juga bisa aja Lah, sebenarnya. berarti per orangnya berapa coba? Satu tim 11 orang. Satu tim 11 Berarti orang. 22. Paling enggak untuk main bola di lapangan Senayan itu biasanya untuk meminimalisir patungan hingga nominal 200.000 sampai 250.000 itu harus sekitar 3 tim. Minimal Berarti tuh. ada 33 orang. 33 bagi, berarti katakan 6 juta kan? 6 juta Berarti satu orang sekitar 150.000-an. Oh, itu kalau di Senayan ya? main. Itu tadi belum termasuk videografer ya? Tar dulu, Kalau mau ada mainnya berapa videografer lama? itu Gue bayar lagi. boleh tahu nggak ini nikahan apa main bola ya? Bener, Ada itu videografer, ada demi eksistensi. Kan foto cukup kali. Video gaya menendang, gaya berlari, gaya Terserah meneko, dah, terserah. selebrasi. Oh iya? Ih, Nanti cariin videonya dong, contoh-contoh video aku pengen lihat deh. Maksudnya karena di bayanganku adalah kayak video-video TV kan. Nah, se-TV itu lo tau yang Kapten Tsubasa nggak sih kalau terbang betisnya bisa manjang? slow motion. Kan betisnya manjang tuh, terus slow motion. Nah, kalau kita jadi videografer, tugas kita adalah mengambil adegan-adegan itu. kerennya. itu videografer 600.000. Tadi wasit berapa? 500 per 1 jam. Per 2 jam. Per 2 jam. Kan main Berarti 3 gini jam. deh, gue sama Arfi abis ini tugasnya adalah kita buka sanggar. Tapi buat olahraga, jadi sedia wasit. Ya kan, nanti tenis kita sedia ball boy juga. Bisa deh nanti kita Pedal provide. sewa raket. Ya, pokoknya semua hal yang berkaitan dengan olahraga bakalan jadi cuan. Nah, coba kita colek satu orang Mungkin ini bisa jadi investor. Nah, beliau mungkin bisa memberikan sedikit tabungannya untuk menginvestasikan kita. Mungkin dia nggak perlu bahkan kasih tabungan. Ini saking kayaknya udah kesal banget nyuruh kita buat ngobrol ya. Ini Ya, oke, tulisannya oke, sampai oke, Bridagir tau nggak? Bukan brigadir lagi, ngobrol sama Bridagir Ade. Coba. Balik kita akan coba cek. Halo again Brigadir Ade. Hai. Brigadir Ade, apakah dirimu mendengar obrolan kita dari tadi? Semoga Dengar, enggak ya. dengar. Nah, di antara semua jenis olahraga yang barusan kita sebutkan, olahraga yang belakangan lagi dirimu lakukan tuh apa coba? Jalan aja, Wow, jalan gitu. dia nggak FOMO ya. Brigadir Ade nggak FOMO pedal. Karena melihat booking lapangannya terlalu padat ya, kayaknya jalan aja dulu.
Jalan aja Di situ dulu. ada peluang lagi tuh. Lapangan terlalu padat, berarti kita masih butuh banyak lapangan di Jakarta. Gimana kalau kita cari investor aja Brigadir Ade, kita buka lapangan baru. Brigadir Ade mau Di nggak jadi Jakarta. investor kita? Mungkin di situ-situ ada tanah-tanah kosong tuh Brigadir Ade, mungkin bisa kita pakai kan. Dia sepertiganya lapangan tenis kalau nggak salah kan, Iya, pedal bener, kan. Bener. Brigadir Ade ketawa tertekan tahu. Iya, dia udah Kayak muak sama aduh kita. udah deh gitu, jangan terlalu banyak mau, lu gerak aja dulu Davi Aduh. gitu kan padahal Iya. maksudnya ya. Oke. Brigadir Ade, sambil kita juga memilih-milih kira-kira olahraga apa yang akan kita lakukan, mungkin silakan Brigadir Ade untuk memberikan laporannya. Baik, terima kasih Sarah dan juga Davi. Selamat pagi Detikers, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Arus lalu lintas dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau padat dan terlihat di jalur tol dalam kota juga masih diberlakukan kontraflow. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Ciawi, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah exit tol Ciawi akan menuju ke arah Caringin terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Gadok yang akan menuju ke arah Tajur juga terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau khususnya bagi kendaraan angkutan umum untuk tidak mengetem terlalu lama di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya, dan terlihat di kawasan ini merupakan kawasan pasar, harap bagi para pengendara untuk tetap mengutamakan pejalan kaki ketika hendak melintasi kawasan ini. Dan tetap patuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Davi dan Sarah di studio. Terima kasih, kasih Brigadir Ade. Tolong jangan lupa WhatsApp lipstiknya apa ya? Bagus Oke. banget, Nggak bagus boleh banget. langsung di sini aja. Jangan takut Nanti nanti kalau itu bayar. bayar. Placement, tapi lokal dong. Kayaknya lokal deh. Dia aja nggak yakin kayak lo. Gak apa-apa, nanti mungkin kita bisa Beli-beli aja. WhatsApp. Tolong keranjang kuning di sebelah sini jangan lupa ya. bisa di-scan. laporan ininya agak beda suasananya ya kalau Betul, ada betul. keranjang kuning ya. Tapi itu kayaknya ide yang bagus. Betul, bisa dicoba juga lah kalau gitu. Terima kasih Brigadir Ade atas Terima laporannya. kasih. Selamat bertugas kembali. Abis ya Dav ya, kalau ngomongin makeup lokal, aku tuh lagi jatuh cinta terus gitu loh sama produk-produk lokal yang sekarang tuh makin sini kualitasnya tuh makin harga Iya, murah, iya, gue kualitasnya setuju lagi. bagus. Bahkan aku tuh sampai kayak baru sadar di satu pouch makeupku tuh 80%, 90% itu tuh lokal semua gitu loh. Dan kalau kita mungkin sedikit mundur ke beberapa tahun belakangan Ya. gitu, ada menurut gue ya, ini ada pencetusnya. Aduh. Sehingga akhirnya tren ini terjadi karena dulu jujur aja kalau kita ngomongin make up gitu ya, terutama produk lokal itu bukan top of mind. Nggak kepikiran Beberapa bahkan. tahun yang lalu itu masih begitu banget gitu situasinya. Tapi sekarang gitu makin kesini dengan kualitasnya juga makin oke, packagingnya juga bagus, semuanya juga kualitasnya bagus. Tahu-tahu nggak tahu ya, mungkin sadar nggak sadar kita ya juga kayak Sarah tadi gitu buka pouch make up. Deng gitu, kok isinya ternyata sekarang udah Lokal berubah jadi semua. lokal semua gitu. Dan itu bukan sesuatu yang disengaja bahkan. Betul. Ada proses perjuangan di mana sebetulnya banyak sekali pelaku-pelaku usaha kita bisa bilang gitu ya, yang sangat menginspiratif untuk bisa memperjuangkan gitu bahwa produk-produk lokal ini bisa jadi top of mind. Bahkan sampai di detik ini aku bisa bilang justru produk-produk lokal ini punya kualitas, ada beberapa yang jauh lebih bagus, jauh lebih cocok gitu ya untuk kulit-kulit orang Indonesia gitu. Tapi iya lagi, karena
Gak tahu ya, gue ngerasa gini, misalnya produk lokal kan dibuat sama memang orang Indonesia. Iya. Gitu kan, yang otomatis dia lebih mengenal karakter kita orang Indonesia. Misalnya kulit perempuan Indonesia, gitu kan, bentuk badan, misalnya kalau katakanlah dunianya fashion gitu. Ya, betul. Jadi nggak heran kalau akhirnya karya atau produk yang dibikin itu memang sangat fit in gitu sama kita orang Indonesia. Karena dia tahu sendiri apa yang dibutuhkan benar-benar gitu sama orang-orang Indonesia. Nah ini kenapa dari tadi juga kita jadinya ngebahas ini, karena ini akan berkaitan dengan apa yang akan terjadi setelah kita break yang satu ini. Apa yang akan terjadi? Kita akan ngobrol sama seseorang yang aku tuh happy banget, Davi, ada di kesempatan untuk bisa berbicara dengan beliau gitu. Karena untuk bisa ngobrol sama beliau aja tuh kita harus tunggu waktu yang cukup lama dan momen yang tepat gitu. Ini kita akan ngobrol sama perempuan hebat, inspiratif, tentang juga Sekar Agni Negeri yang mungkin akan juga memberikan banyak sekali pembelajaran dan insight untuk banyak perempuan-perempuan di Indonesia seperti kita yang muda-muda dan juga bisa mengikuti jejak beliau. Tapi tahan dulu. Setuju. Kita siap-siap dulu. Sebentar lagi kita akan kembali bersama dengan sosok wanita yang sangat keren, luar biasa ini. Jadi apa yang kira-kira harus kita lakukan dulu? Kita akan break aja dulu ya. Masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Gila. Kemana meja kita ini, kemana? Nggak apa-apa. Karena memang selalu ada gebrakan setiap Detik Pagi, setiap segmennya gitu ya. Begitu juga dengan segmen terakhir kita kali ini. Kenapa kita tiba-tiba berdiri? Apa karena kita ingin membacakan perkiraan cuaca? Apa gimana di sebelah sini? Nggak ada. Nih kalau yang gue lihat-lihat sebentar lagi seharusnya di sini kita bisa melihat ya bahwa di Indonesia di bagian barat dilaporkan akan mendung dengan curah hujan seadanya. Sebelum kita malah jadi ke laporan cuaca, sebetulnya kita akan ada hal yang lebih penting lagi. Ini akan berkaitan dengan orang yang akan menceritakan apa yang lagi rame juga belakangan, Davi. Yaitu seseorang yang akan menceritakan bagaimana fenomena Pelabuhan Kartini Jepara yang tadinya katanya kalau parkir 5.000 sekarang digetok jadi 140.000. Tadi ada bahasa Spanyolnya nih, digetok itu adalah ngepruk. Itu bahasa Spanyol ternyata. Iya, ini emang akan kita memang bahasa serapan ya semuanya ya. Jadi betul. Tadi judulnya aja parkir ngepruk di Pelabuhan Kartini Jepara. Sumpah itu, tapi sebenarnya ngepruk tuh bahasa apa sih? Aku kayak pengen tanya sih. Iya boleh nggak, soalnya di Dadap juga ngepruk beda. Kan? Adanya roman-romannya. Ada yang tahu bahasa roman-romannya? Roman-romannya aku roman-romannya. tahu. Roman-romannya. Itu juga bahasa serapan kayaknya dulu Portugis atau mana gitu. Ya enggak dong. Itu bahasa Dadap aja ya. Ya udahlah, biar kita juga jadinya nggak salah-salah, Davi gitu ya, sama isi kepala kita. Kita bakal langsung aja ngobrol sama reporter Detik Jateng. Ada Dian Utoro Aji yang sudah bergabung bersama dengan kita. Halo Kak Dian. Ya, halo Kak. Hai. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kak Dian, coba sebelum kita ke pertanyaan inti, pertanyaan satu, ngepruk tuh bahasa mana? Ya, itu ngepruk daerah sini lah, daerah Pantura, daerah Jawa Tengah, daerah Jepara, Kudus Pati. Ngepruk itu mukul biasanya. Mukul. Diketok gitu ya kayak berarti ya. Ya, betul. Iya. Nah, ini katanya mitos-mitosnya, konon kabarnya nih terjadi pengeprukan. Benar ya? Betul, terjadi pengeprukan parkir di daerah Pelabuhan Jepara. Iya. Ini benar apa enggak? Apa kabar burung apa gimana nih sih ceritanya nih, Mas? Ya, jadi gini Kak ya. Nah, kejadiannya itu kemarin tanggal 12 Mei 2025 itu ada rombongan mahasiswa dari Semarang yang akan melakukan praktikum di daerah Pelabuhan Kartini dan ke Karimun Jawa. Nah, mereka ini rombongan ada tiga bis, satu elep itu parkir di sekitar Pelabuhan Kartini Jepara. Nah, mereka parkir di sana itu dari yang viral di medsos itu seharusnya mereka itu membayar sekitar 35.000, itu menjadi 140.000. Nah, gitu. Sebenarnya itu kan harga normalnya kalau kendaraan mobil itu 5.000, tapi
karena rombongan jumlahnya juga banyak, itu seharusnya 35.000 menjadi 145.000 begitu Kak. Wow. Itu dari 5.000 atau 35.000 jadi 140.000 karena dapat mungkin kotak makan apa gimana gitu Mas, dapat gratis minum apa gimana nih ceritanya? Ya itu nggak dapat apa-apa sih. Nah, kalau di pelabuhan Jepara ini ternyata sebenarnya ada kalau parkir biasa itu tarifnya untuk motor itu 2.000, kemudian untuk mobil 5.000, kemudian roda 6 ke atas itu 10.000 sampai 15.000. Akan tetapi biasanya yang kita ke Karimun. Mohon maaf, Punten, terputus suaranya. Kita bakalan coba. Ya terputus. Oke. Halo ya. Sudah kembali lagi. Udah balik Ya, lagi, maaf, udah balik maaf, lagi. Nggak apa-apa dong. Ya. Lanjut Ya, Mas. ya kalau ketika di Pelabuhan Cepat itu kan wisata Karimun Jawa. Kalau ke sana kan tidak hanya sehari tok, tetapi membutuhkan waktu sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, biasanya wisatawan itu memparkirkan kendaraannya di Pelabuhan Jepara. Nah, kalau parkir di Pelabuhan sini itu ada biayanya sendiri. Kalau untuk kendaraan itu untuk sepeda motor 20.000 per hari, kemudian untuk mobil 50.000, untuk bis itu sekitar 75.000 per hari gitu. Kalau tarif flatnya kendaraan wajar sih, seperti itu Kak. Ya betul, jadi sebetulnya memang ternyata ada pengkategoriannya Davi. Betul. Gitu. Karena kalau tadi kan memang ceritanya kan ada elf dan bis gitu ya. Jadi mungkin ibaratnya di ngepruk, digetok harganya yang cukup tinggi. Tapi ngomong-ngomong soal tarif nominal yang jadi sangat tinggi ini di 140.000 tersebut, siapa sih yang pada akhirnya membuatkan keputusan tersebut? Apakah memang ada petugas resmi yang memberikan kewenangan tersebut, atau bahkan hanya oknum-oknum saja yang memang udah iseng aja gitu loh? Ya Kak, jadi gini ya, Mas, setelah viral dari pengelola dari manajemen parkir yang ada di Pelabuhan Jepara, kemudian melakukan klarifikasi, kemudian melakukan penelusuran, ternyata yang membuat owner ini atau membuat olah ini ternyata ada oknum yang sengaja untuk menarik sampai 140.000. Kalau pekerja pengelola parkir sendiri itu ada yang khusus, mereka yang petugas resmi itu memakai seragam yang resmi. Sedangkan yang kemarin bukan resmi, ternyata oknum. Dan tadi sempat wawancara kepada manajemen bahwa si oknum ini sudah dipecat, sudah diberhentikan setelah kejadian tersebut. Mas, ini kenanya apakah memang ke si mobil itu aja, atau sebenarnya ternyata di hari itu ada banyak, atau selama ini ada banyak nih yang kena pengeprukan ini? Kalau laporan sementara baru rombongan dari mahasiswa yang dari Semarang itu, karena kemarin kan rombongan membawa bus stiker dan elf, ternyata harganya tidak sesuai begitu Pak. Oke. Ini kan Mas, kalau misalnya kita ngomongin berita ini kan udah tanggung viral nih. Bahkan mungkin sekarang baru bisa diklarifikasi gitu loh, diwakili oleh Mas. Nah, kalau misalnya tanggapan atau respon dari pemerintah terhadap kasus yang udah tanggung viral, ada nggak sih yang pada akhirnya disampaikan oleh Pemda setempat? Kemarin sudah ada rilis resmi dari Dinas Kominfo dari Kabupaten Jepara yang sedang mengklarifikasi dan mencari pelaku ini dan sampai mereka. Dan selain itu juga ada pembenahan fasilitas yang ada di sekitar Pelabuhan Kartini, termasuk mungkin dari pintu masuk kendaraan sampai pintu keluar, dan petugas yang memakai seragam khusus, dan juga dipantau beberapa CCTV di sekitar lokasi parkir Pelabuhan Kartini Jepara. Begitu Kak. Wah, emang urusan parkir nih ya, setuju sih bahwa emang harus dirapihin gitu. Betul. Karena kayak walaupun kesannya sedikit-sedikit gitu kan, tapi ini dari 5.000 jadi 140.000, udah kayak ganti mata uang sebenarnya ya Mas ya. Sama sebetulnya yang membuat bahaya adalah takutnya ini akan berdampak sama tempat wisata tersebut, Davi. Jadi orang kan jadi malah takutnya males ya Mas ya untuk bisa datang gitu, karena tahu mahal misalnya gitu. Dan ini Mbak, dari manajemen juga sudah memberi klarifikasi, misalkan ada keluhan lagi bisa langsung menghubungi pihak manajemen yang ada di lokasi, atau ada nomor kontak yang ada di papan pengumuman, sehingga mereka akan respon cepat untuk menanggapinya. Oh, nice. Ya. Ini nih sebetulnya yang dibutuhkan adalah sebuah solusi di mana untuk seluruh mungkin masyarakat yang mau berlibur gitu ya sudah tahu harus melapornya seperti apa. Mas, terakhir mungkin untuk bisa mencegah kejadian serupa, apa yang pada akhirnya langkah-langkah yang sudah dilakukan gitu ya untuk bisa meningkatkan pengawasan dan penertiban oknum untuk tidak terjadi hal yang serupa?
Nah, untuk tadi sempat klarifikasi dari manajemen, ternyata untuk pengelolaan di Pelabuhan Jepara ini mulai berlaku sistem dan jalannya ini mulai 1 April 2025. Sebelumnya tidak ada pengelola khusus. Namun mulai 1 April itu ada pengelola khusus. Nanti mulai yang ada yang berseragam, kemudian dipantau CCTV, mulai masuk kendaraan ada tiket khusus, kemudian masuk ada juga yang mau nginap, ada diterapkan untuk kendaraan yang nginap dan sebagainya, sampai keluar pun ada khusus yang pembayaran itu, sehingga nanti diharapkan tidak terjadi ada yang ngeprok lagi untuk pada wisatawan atau mungkin pengunjung yang ada di Pelabuhan Kartini Jepara ini. Begitu, Nice, jadi dirapihin Iya, ya. betul. Bagus juga nih. Mas Dian parkirnya di mana ngomong-ngomong? Jangan salah titik nanti, Iya. kena getok loh. Ya, Bye-bye. aman-aman nggak? Kalau saya tadi masuk dari pintu masuk itu kan ada tiket yang khusus sepeda motor, dan masuk dan parkir ada yang khusus sepeda motor. Kalau kendaraan mobil ada yang mobil bis juga ada. Betul. Gitu, Kak. Sama yang pasti bayarnya sama orang yang pakai seragam aja berarti Mas ya. Orang-orang Ya, yang benar, resmi nanti. aja. Ya. Oke lah kalau Terima begitu. kasih. Kalau gitu laporannya, Terima kasih, kabar-kabarnya dari Mas. sana ya Mas ya. Sama-sama, Kak. Semoga Ya, tidak ada baik. lagi kejadian serupa ya. Jadi tidak ada yang merugi siapapun. Amin. Hati-hati Amin. nanti pulangnya ya Mas Dian ya. Oke, Wow. terima kasih, Kak. Terima Selamat kasih. bertugas kembali. Selamat Mas Dian. lanjut bertugas. Selamat ya, terima kasih. Tapi ya Dav ya, kalau ngomongin soal parkir, kena keprok dan sebagainya tidak hanya terjadi di situ aja, karena di Jakarta juga beberapa kali sempat juga dibahas tuh yang viral, Iya, yang benar-benar. kita di salah satu masjid Istiqlal gitu ya, dimana pada saat perayaan untuk tarawih, terus udah gitu juga di katedral, katanya orang-orang yang tadinya harusnya bayar cuman ya 10.000 diketok jadi 250.000, 300.000 gitu, tapi udah ditangkap-tangkepin. Di mana di situ pokoknya biasanya ada peluang gitu ya. Cepet sih emang harus diakui bahwa oh ini kayaknya bisa kita upgrade nih harganya gitu kan. Walaupun sebetulnya ini hanya boleh ada di kepalanya Davianti ya. Kayak, Masalah oh, melihat gitu. peluang harga dinaik-naikin hanya boleh di Daviandri dengan bisnis-bisnisnya dia, yang lain-lain jangan. Apakah mungkin kita akan merambah ke bisnis parkiran, Arfi? Setelah kayaknya kita belum berhasil ya Udahlah. di bisnis fotografi, kita juga belum meraup untung. Mungkin abis ini kita akan merambah ke bisnis parkiran. Takut Kita nggak ya. pernah tahu. Parkiran cuaca hari ini. Parkiran cuaca hari ini. Oh. Hah? Kok ada gempa? Ini di mana nih? Enggak. Oh, salah baca. 15 Mei 15 2020 Mei sekarang. Ya sekarang, iya ini. Ini coba kita ke atas. Oke, Ini ya. jadi ini adalah ini nggak tahu kita harus Kita sampai latihan ya, Oke. detikers ya. Coba Kita dari latihan. Davi dulu, Jadi Davi. parkiran cuaca pada hari ini, kita bukan perkiraan cuaca. Kita adalah parkiran cuaca ya. Kalau lo swipe terus, kapan gue bacanya? Ya, jangan di swipe terus. Apa dia otomatis? Iya, otomatis. Oh, kita udah kena pecat. Itu dari Banda Aceh. Kita udah kena pecat di awal ya. Bandung 26 derajat cerah berawan, Banjarbaru cerah 32 derajat, cepet banget. Bengkulu Harus lebih cepat. ini kayaknya hujan sedang-sedang, hujan Oh, ringan iya, ya. betul. Jakarta mana? Kan sesuai abjad. Sebentar. Oh, Gorontalo, Jambi. Jaya Wijaya. Nah, itu udah lewat dong udah Jakarta. beres dong. Oke, iya, salah dong. Diklik, coba bisa diklik nggak? Kupang Salah, 32 derajat. Back. Ini ceritanya touchscreen, Iya, oke? touchscreen. Jakarta. 30 derajat cerah berawan. Ini adalah cuaca yang tepat untuk Betul. berolahraga outdoor. Betul. Iya kan, untuk beraktivitas. pedal lagi gitu ya di boleh. lapangan yang terbuka gitu ya, dan ini datanya Lapangan valid yang terbuka langsung ya. diambil dari BMKG ya. BMKG. Di mana ini? ini Gede loh ini. beneran loh. Tapi kan di laut. Oh ya, tapi Berada di laut 41 km utara. Pertanyaan pertama. di manakah Letak utara. daerah yang dimaksud? Wetar utara ya? Ya, Kalau coba. ngeliat dari itunya berada di Nih, coba silakan di zoom bagian sini. TT. Oh iya benar nih. Maluku. Mana Maluku? Maluku. Ini wilayah Sulawesi nih. Pusat. Di Maluku. Ini kalau kayak begini berarti gempanya yang bintang. Iya, betul. Oh, Pusat gempanya di Bintang. Indonesia Timur ya. Indonesia Timur. Nah, karena ini berada di laut, Jadi jadi potensi untuk ke daratnya tidak akan terasa. Karena Oh. kedalaman ada di dalam 515. oh ini kedalamannya. Oh, gitu cara Kalau bacanya. kedalaman titik gempanya itu akan efeknya akan semakin terasa. Oh. Semakin dangkal tuh semakin atas berarti kan? Semakin Misalkan
kedalaman hanya 2 kilo. Iya, baru itu masih kerasa. Oh, Semakin ngapung. ngapung kan? Ya, ibaratnya. Iya. Di laut, berarti gempanya hanya terasa di laut. Ya mungkin Kalau gempanya berada di darat itu biasanya efeknya kayak guncangan segala macam. mungkin efek yang akan dirasakan hanya Panas ombak-ombak dalam ya. kayaknya. Ombak tuh. Udah deh, gini ya. Kita kayak nggak bisa deh untuk melalui adegan singkat ini kan fix. Lo nggak usah nambah-nambah fitur ini deh, perkiraan cuaca cuaca ya. udah ya, kita mungkin Kita udah gagal di awal nih. Betul, ada baiknya kita hanya bisa membacakan berita detik pagi IHSG, aja. IHSG. Gak usah. Saya sudah tidak mau baca itu dulu hari ini karena berita hari ini sudah terpapar sangat pusing gitu ya. Tapi yang pasti Detikers, Hilang. jangan lupa untuk selalu nonton Detik Pagi dong. Jangan tidur lagi. Ini closing berarti, bukan? Belum. Oh, belum. Jangan, Dulu dong, bridging. bridging dulu. Jangan lupa untuk selalu Iya, abis udah ada Detik Pagi gitu kan. Jangan lupa untuk belum. selalu menonton Detik Pagi setiap hari dari Senin sampai Jumat dari jam Iya. 8 pagi sampai jam 11 siang. Dengan host yang silih berganti sejauh ini ya, sampai nanti udah pada kelar dengan urusannya masing-masing gitu kan. Pokoknya nggak apa-apa, kita berbagi rezeki satu sama lain, berbagi itu baik. IHSG hari ini. Bentar, aku kan udah pernah ada di sore ya. Iya, coba. Menurut data hasil yang diperlihatkan pada hari ini, mungkin ini efek dari adanya perdamaian antara US Donald Trump bersama dengan China. Siap. Nah, karena itu yang dibahas UNS. sih kayak US gitu ya, bahwa hari ini semuanya hijau. Tapi jangan terkecoh dengan data hijau karena kita perlu nanti nonton yang di sore ya, biar datanya lebih valid aja, karena yang saya sampaikan ini nggak valid datanya. Oh. Gitu. Tapi yang pasti tuh biasanya mereka akan ngebahas dengan situasi terkini, apakah memang ada efek dari pergerakan berita internasional soal impor dari Amerika dan China, perdebatan dan sebagainya, itu akan dibahas gitu. Tapi indeks Dow Jones turun tuh. Nggak ngerti, saya ngertinya emas Nikkei 225 juga turun tuh. gini ya, Indeks Hang Seng gini juga ya, turun tuh, di antara semua. Ini artinya kalau kayak begini detak jantung baik nih. Ini terakhir gue nonton di apa, anatomi. Iya bener, Nih, Grey's Anatomy kan. Kalau begini artinya detak jantung sehat. detak Tuh, banyak jantung, jalan kaki, finansial ya. yang sehat ya. Oke. Gimana mau jadi orang kaya nih, kita baca begini aja kurang mampu. Harga emas naik. Katanya kemarin sempat turun 20 ribuan ya? Enggak, tapi sekarang balik lagi ke 2 juta. Kalau misalnya kita ingat dulu 1 gramnya itu aku sempat ada di fase belanja di harga 700 Bisa digaris bawahi. Belanja. Iya, belanja. Ini Sarah nggak ada. iya. Oh, memang harus selalu memantau pergerakan. Sejujurnya gara-gara interview kita pada saat itu bersama dengan teman-teman dari, boleh disebut? Pegadaian. Dari situ aku nabung emas. Kamu harus lihat tabungan emas aku naik melejit. Aku waktu itu ingat banget. Cuman Nabung sekarang terlambat dong ya? Enggak ada yang terlambat. Waktu itu aku Harga emas. Nah, terkini. lihat, Turun. sebetulnya memang ada penurunan, tapi kalau misalnya di-compare dari setahun yang lalu, kenaikannya itu lebih dari 100%. Bayangin, bahkan 7 bulan, 8 bulan itu harga 1 gram emas masih di 1,2 atau 1,1, sekarang udah di 2 juta rupiah. Jadi kok kalaupun turun, tetap 2 juta. Dan aku sudah untung 1 kali lipat. Aku happy banget. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan aku insight tentang investasi. Daripada uangnya kena inflasi, mendingan kita coba investasi, dan yang paling mudah untuk dibelajar adalah emas gitu. Keren. Berarti kapan sebaiknya kita beli lagi nih? Apakah Kalau ini bisa, udah cukup turun apa belum? sebetulnya waktu itu tipsnya adalah ketika harga emas lagi turun, ada baiknya juga kita jual. Tapi kan sebetulnya emas itu akan mengalami penurunan hanya sekian persen dari sepanjang masa kan. Jadi aku nggak pernah tergoda untuk jual emas. Jadi aku akan terus-terusan beli aja gitu. Nah ketika turun ya mendingan beli aja dulu gitu. Orang yang nanti akan menjadi darah daging keturunannya Sarazani untung nih. Iya, karena warisan kan emasnya banyak ya. Betul sih. Tapi ya sebetulnya ini tahu satu hal yang pengen aku sampaikan buat semua Detikers. Di era yang kayak gini memang ada baiknya kita impulsifnya mendingan buat investment gitu, daripada belanja-belanja yang ya gitu-gitu aja. Mendingan Brondong gimana arisan brondong? Arisan brondong itu Daviandri. Hey. Ada set ya gitu. Itu juga investasi katanya kan. Kalau Kita dapat harus belajar dari Luna Maya. Nah, Buka hati pada brondong. iya loh. masalahnya nih kita udah nggak punya kesempatan itu ya saya. Ada aja sih kalau lo mau. Kata gue mendingan lo closing.
Yuk kita closing. Tadi udah mau closing, balik lagi ke Mas. Detikers jangan lupa untuk selalu nonton Detik Pagi dari hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 11 dengan host yang Berganti-ganti. Jangan lupa juga ya untuk dicek sosial media kita di Detikcom, dan untuk bisa nonton juga via streaming di YouTube atau di websitenya Detikcom juga. Ketahuan Gitu. kan mana yang infalnya lebih dulu, mana yang infalnya belakangan, mana yang lebih hafal. Keren. Oke deh, kalau gitu kita akan pamit. Besok masih ketemu dengan siapa? Belum tahu. Nah besok pokoknya masih rahasia. Ketemunya siapa udah terima aja Detikers ya. Iya, betul, Dari ya. Andri pamit hari Sarah Zani ini. pamit. Sampai bertemu lagi di Detik Pagi. Jangan tidur.